Di sebuah ruangan gelap, terdengar suara tetesan air yang samar. Pria berambut hitam itu terbangun di atas tempat tidurnya, berselimut merah muda dengan ponsel yang tergeletak di sampingnya. Saat membuka mata, matanya membelalak kaget penuh peluh, memperlihatkan mata kirinya yang memancarkan warna merah. Dinding dan atap kamarnya tampak dipenuhi coretan tulisan berwarna merah menyerupai cairan merah. Ini, bisiknya dalam hati. Pria itu terduduk kaget di atas kasurnya sambil menatap sekeliling dengan penuh tanda tanya. Apa yang terjadi? Siapa yang mencoret-coret dinding dan atap kamarku? Batinnya, tunggu, teringat sesuatu. Secara perlahan, tulisan-tulisan merah di dinding itu memudar hingga menghilang sepenuhnya. Pria itu mengusap matanya untuk memastikan apa yang baru saja ia lihat. Memudar, dan menghilang. Apa aku sedang ngelindur? Halusinasi, kan? Atau mimpi? Tanyanya dalam hati. Ia lalu memegang dagunya, mencoba mencerna keadaan. Kata-kata tadi itu terlalu jelas dan nyata. Rasa cemas kembali melingkupinya saat ia menyadari kejanggalan lain. Ia menurunkan kakinya yang mengenakan sandal jepit ke lantai dan berdiri mengamati sekeliling. Ini bukan kamarku. Kamar tempatnya berada diselimuti oleh aura kegelapan yang asing. Di mana ini? Tanyanya panik. Pandangannya tertuju pada meja di samping tempat tidur. Di mana mangkuk mie instan yang kutinggalkan di meja samping tempat tidur setelah memakannya tadi malam. Tatapannya beralih ke lantai di dekat keranjang sampah. Dan dua tisu bekas yang kulempar ke lantai. Rasa panik kian membuncah hingga ia memegang kepalanya sendiri. Apa yang terjadi? Seketika ingatan asing berkelebat di kepalanya. Terbayang ingatan tentang dua orang anak yang tumbuh bersama. Kami berdua sama-sama yatim piatu, punya usia dan penampilan yang mirip, namun jalan hidup kami sangat berbeda. Aku menerima bantuan dari orang-orang yang baik hati, masuk ke universitas bergengsi, namun, dia keluar dari sekolah menengah dan mulai bekerja sebagai tenaga penjualan di real estate, memimpin kehidupan bersama. Pria itu memandangi kedua telapak tangannya dengan napas tersengal. Apa mungkin aku telah menyeberang ke dunia paralel lain dengan tubuh orang lain? Ia mencoba berpikir rasional, tapi meskipun itu adalah sebuah penyeberangan, apa masalahnya dengan kata yang ditulis dengan cairan merah itu? Dalam ingatan pemilik tubuh asli, tidak ada hal aneh yang pernah terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari balik pintu. Sayang, pria itu terkejut. Waktunya sarapan, lanjut suara itu. Pintu terbuka, memperlihatkan seorang wanita berambut putih panjang berpakaian minim yang berdiri memikat sambil menempelkan jari di bibirnya. Sayang, panggil wanita itu seraya melangkah mendekat. Pria itu menatapnya terpana. Apa aku sudah menikah secepat ini di dunia paralel? Wanita itu lalu duduk di tepi tempat tidur di sampingnya. Sayang, kamu sudah bangun, waktunya sarapan. Rasa cemas pria itu mendadak surut menggantikan rasa senang. Menyeberang tidak terlalu buruk. Tanpa menyeberang, aku tidak akan menemukan istri yang cantik dan baik hati sepanjang hidupku. Ia memandangi wanita cantik di hadapannya yang tersenyum ramah. Sayang, kamu sudah bangun, waktunya sarapan, ulang wanita itu. Pria itu mulai bingung bagaimana harus merespons. Aku harus memanggilnya apa? Istriku, nonaku, belahan jiwaku. Wajahnya merona merah karena malu. Atau haruskah aku memanggilnya putri yang baik? Ia berdeham kecil mencoba menenangkan diri. Atau gunakan saja namanya. Ia mencoba mengingat nama wanita tersebut dari ingatan pemilik tubuh asli. Kenangan pemilik tubuh asli seharusnya ada di otak. Coba kulihat, istrinya itu. Ia memegang pelipisnya, berusaha menggali ingatan di dalam otaknya. Namun, saat mencoba memproses ingatan tersebut, kegelapan misterius mendadak merebak di dalam pikirannya. Retakan merah menjalar di seluruh tubuhnya yang menghitam, diiringi denyutan jantung yang berdetak hebat secara mengerikan. Dalam memori kepala pria itu, fakta mengerikan mulai terkuak. Nama istrinya, tidak ada. Riwayat hubungan, tidak ada. Keahlian atau hobi khusus, tidak ada. Pose yang disukai, tidak ada. Tidak ada apapun. Faktanya, tidak ada ingatan tentang orang ini di memori pemilik tubuh sebelumnya. Pria itu tersentak kaget dan menatap wanita berambut putih di depannya dengan penuh keraguan. Jadi, yang disebut istri ini, batinnya. Wanita berambut putih itu terus menatapnya dengan senyuman misterius dan mata berputar aneh. Pria itu menatapnya tajam sambil bertanya langsung padanya. Kau, siapa kau? Tanya pria itu. Seketika, aura merah menyelimuti ruangan. Wajah cantik wanita itu retak dan berubah menjadi monster yang mengerikan dengan taring-taring tajam yang mencuat dari mulutnya. Kau bisa melihatku, ucap monster itu dengan suara menyeramkan. Pria itu terperanjat kaget. Ia berusaha mengendalikan diri dan mencoba memutar balik perkataannya. Maaf, pikiranku agak bingung. Aku akan memikirkannya lagi. Namun terlambat, monster berambut putih itu sudah berubah penuh menjadi sosok yang mengerikan dengan mulut yang terlihat sobek. Kau bisa melihatku, teriak monster itu. Pria itu merinding ketakutan saat sosok monster tersebut menerkam dan menerjang kepalanya hingga berdarah. Seketika semuanya menjadi gelap. Pria itu berteriak kencang sambil terbangun dan terhenyak ke belakang di atas tempat tidur. Napasnya terengah-engah dan berkeringat dingin. Apa-apaan itu tadi? Serunya panik. Aku tidak tumbang, kan? Apa aku cuma mimpi? Saat ia menoleh ke dinding, coretan-coretan tulisan merah seperti cairan merah itu kembali terlihat jelas menyelimuti kamarnya. Sialan, ini bukan mimpi, umpatnya. Ia memandangi tangannya yang gemetaran. Apa mungkin kata-kata yang hilang itu sebuah petunjuk? Untuk menyuruhku berpura-pura bodoh. Ia memegang kepalanya sambil terus berpikir. Tidak, pemilik asli tubuh ini tidak bisa. Dia hanyalah orang biasa. Dilihat matanya, dia belum pernah melihat mereka. Dia selalu tampil berfokus. Dia juga tidak pernah mendengar atau melihat aktivitas yang tidak biasa.
Jadi itu berarti, ia menyadari sesuatu yang sangat penting. Dalam ingatanku, aku belum pernah melihat istriku. Ia terduduk di atas kasur sambil mengatur strategi. Aku tidak bisa membiarkan istriku tahu kalau aku bisa melihatnya. Menjadikan dia seorang istri adalah hal yang mustahil. Tiba-tiba, tangan wanita itu muncul menyibak pintu kamar. Sayang, kamu sudah bangun, waktunya sarapan, ucapnya sambil melangkah masuk. Pria itu berusaha tetap tenang saat wanita itu mendekatinya. Mungkin hanya dengan berakting biasa seperti yang dilakukan pemilik tubuh asli ini, bersikap seperti biasa dan normal, adalah satu-satunya cara agar tidak terbunuh. Batinnya, wanita berambut putih itu merayap naik ke atas tempat tidur dan mendekatkan tubuhnya ke arah pria itu. Sayang, kamu sudah bangun. Pria itu mengepalkan tangannya di atas selimut dan berusaha menahan diri. Aku tidak boleh bergerak, tidak boleh melihatnya. Kalau tidak, aku pasti akan langsung terbunuh. Wanita itu kemudian memutar kepalanya tepat di bawahnya sambil menatapnya. Aku akan pergi. Apa dia bermain dengan aturan yang tidak biasa? Batin pria itu saat matanya membelalak ketakutan melihat wajah wanita itu yang berada tepat di bawahnya. Wanita berambut putih itu kemudian menjulurkan lidahnya yang sangat panjang sambil tertawa kecil, hehe. Lidah bercabang monster itu merayap di sekitar lehernya. Kau bisa melihatku. Desis monster itu. Seketika serangan brutal terjadi. Pria itu teriak histeris saat monster tersebut menyerangnya bertubi-tubi hingga cairan merah menyembur kemana-mana. Pandangannya menggelap total, terputus dalam kegelapan. Tiba-tiba, mata pria itu membelalak lebar. Ia terbangun dan terhenyak kencang di atas tempat tidur dengan napas terengah-engah. Brengsek, orang tercela itu, umpatnya geram. Ia memandangi kedua tangannya yang gemetaran dan basah oleh keringat dingin, lalu memegangi kepalanya yang terasa amat berat. Apa yang terjadi? Batinnya panik. Ia mencoba mencerna situasi yang baru saja dialaminya. Apa ini riset kematian atau siklus hidup yang berulang? Apa aku kembali ke titik awal setiap kali aku tumbang? Ini mirip dengan save point dalam game. Pikirnya membatin. Pria itu mencoba menenangkan pikiran dan mengingat-ingat kejadian sebelumnya. Barusan, aku menundukkan kepalaku dan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia yang mendatangiku, menunjukkan kalau dia perlu memastikan apakah aku bisa melihatnya. Baru saat itulah dia mengambil tindakan. Mata pria itu tertuju pada ponsel yang tergeletak di atas tempat tidur. Di layar ponsel, tampak foto seorang wanita berambut merah muda yang imut. Tiba-tiba, suara wanita berambut putih itu terdengar dari arah luar. Sayang, sapanya. Ia melangkah mendekat ke arah kasur. Sayang, kamu sudah bangun. Waktunya sarapan. Pria itu panik dan langsung berpura-pura sibuk menatap layar ponsel di tangannya. Namun, wanita berambut putih itu merayap naik ke tempat tidur, mendekatkan wajahnya yang cantik tepat di sampingnya. Sayang, kau tidak menyukaiku lagi, kan? Bisiknya. Pria itu gemetaran hebat, berusaha keras mengabaikan keberadaannya. Wanita itu memperhatikan gelagatnya. Seingatku kamu tidak rabun jauh, kan? Kenapa kamu melihat ponsel sedekat itu? Apa kamu bisa melihatku? Tanya wanita itu. Mata pria itu membelalak tegang. Apa tidak mungkin melakukan gerakan yang tidak biasa? Tenanglah. Oke, bagus, tidak ada reaksi, batinnya berupaya menenangkan diri. Pria itu lalu menggeser layar ponselnya untuk mengalihkan perhatian. Namun, di layar ponsel justru terpantul bayangan wanita berambut putih yang sedang berbaring santai di belakangnya. Di dalam layar ponsel, pantulan wanita itu tersenyum manis. Sayang, apa aku terlihat bagus? Pria itu tersentak kaget sampai tidak bisa menahan reaksi tubuhnya. Oh, umpatnya spontan sambil melompat mundur dan bangkit dari kasur. Ia terengah-engah dan menyadari kesalahannya. Di saat itu juga, wajah cantik wanita berambut putih retak membusuk. Matanya menyala merah darah dengan mulut penuh gigi taring yang mengerikan. Kau bisa melihatku, teriak monster itu. Lidah panjangnya menjulur keluar dengan desisan membabi buta. Kau bisa melihatku. Merasa sudah terdesak dan tak ada jalan keluar lagi, pria itu mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan keras ke arah wajah monster tersebut. Ya, aku bisa melihatmu. Teriaknya bersiap melawan. Tinju pria itu menghantam tepat di wajah monster tersebut. Namun, serangannya tidak berdampak apa-apa. Dengan cepat, monster itu mengibaskan tangannya dan mencakar dada pria itu hingga cairan merah segar menyembur keras. Pria itu menjerit kesakitan yang amat sangat. Cairan merah membasahi tubuhnya saat monster berambut putih itu mulai menggerogoti dan menggigit tangannya. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, pria itu hanya bisa terduduk lemas dengan tubuh bersimbah cairan merah. Kali ini tidak dimakan, gumamnya pasrah. Hehehe, pandangan pria itu perlahan menjadi layu dan sayu, sebelum akhirnya kegelapan kembali menelan kesadarannya. Suara panggilannya terdengar berulang kali dalam kegelapan. Sarapan, waktunya sarapan. Sayang, wanita berambut putih itu tiba-tiba muncul dari dalam toilet. Sayang, ucapnya. Pria itu mengepalkan giginya dalam hati. Sial, bahkan pada kebangkitan ke-6, aku masih dikejutkan oleh istriku yang tiba-tiba mendekatiku. Aku tumbang karena kurang bisa berakting. Pada kesempatan lain, pria itu berlari menuju pintu dan memegangi jeruji. Biarkan aku pergi, teriaknya histeris. Wanita berambut putih yang berdiri di dekat pintu menatapnya dingin. Kau bisa melihatku. Pria itu membelalak ketakutan sambil meremas wajahnya. Yang ke-8 kalinya, aku ingin melarikan diri, tapi aku tidak bisa melarikan diri. Ia membatin, karena aku tidak bisa melarikan diri. Wanita itu berbaring di sampingnya sambil tersenyum. Sayang, waktunya sarapan. Pria itu merespons dengan senyuman miring. Hehe, istriku baik sekali. Lanjut batin pria tersebut, mungkin lebih baik memilih untuk menikmatinya. Pria itu merespon makhluk itu. Itu benar, aku bisa melihatmu.
Silakan makan aku, ucapnya. Cairan merah terciprat di mana-mana saat ia diserang. Setelah tumbang 13 kali berturut-turut, aku mati-matian mencari kematian, batinnya sambil menundukkan kepala. Beberapa orang masih hidup namun sudah tak bernyawa, beberapa orang sudah gila namun berpikiran sangat jernih, kematian terus berlanjut. Proses ini terus berlanjut. 14, 15, 16. Dalam setiap kali tumbang berturut-turut, tubuhnya melayang jatuh dalam ruang kemerahan. Aku menerima ingatan tentang tubuh asli ini dan mendapatkan pemahaman tentang dunia macam apa ini. Satu-satunya perbedaan dari dunia di kehidupanku sebelumnya adalah tubuhnya tenggelam di dalam cairan merah. Di dunia ini, terdapat banyak sekali cerita ganjil dan aneh yang bukan kepalang. Ke-18 kalinya, ia terbangun dan terbaring di atas tempat tidur. Kenapa aku bisa tumbang terus-menerus dan meresetnya? Siapa yang menulis teks bercairan merah di langit-langit, dan kenapa teks itu hilang setelah aku melihatnya? Batinnya sambil menatap langit-langit. Ia membuka matanya lebar-lebar. Bagaimana dengan mereka? Apa semua legenda perkotaan ini disebabkan oleh mereka? Ia bangkit dan duduk di tepi tempat tidur saat sinar matahari menerobos jendela. Sepertinya istriku adalah salah satunya. Dia penipu. Bayangan sosoknya yang penuh kemarahan membatin. Hancur, 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 kau harus hancur. Selama aku masih hidup, kau pasti akan hancur. Wanita berambut putih melangkah masuk ke kamar. Sayang, waktunya sarapan. Pria itu tetap menunduk di atas kasur. Hehe, pria itu melangkah berdiri. Dia selalu ingin membangunkanku, tapi tidak pernah melakukan kontak fisik denganku. Wanita itu berdiri di dekatnya sambil memiringkan kepala. Atau, kamu ingin memakanku dulu? Jadi, sayang, apa kamu bisa melihatku? Pria itu terus melewatinya begitu saja tanpa menatapnya. Memang, dia hanya bisa bertindak jika dia yakin aku bisa melihatnya. Di dapur, pria itu sedang memasak dengan tenang walaupun dia masih diganggu wanita tersebut. Sayang, aku sudah menyiapkan sarapan untukmu. Apa kamu mau makan itu? Pria itu membatin. Semakin cantik seorang wanita, maka tipu dayanya semakin dahsyat. Memanggilku untuk sarapan, tapi kenyataannya, dia bahkan tidak memasak apapun. Malah aku yang dijadikan sarapan. Ia memegang dan memakan roti lapis itu. Hanya dengan pergi dari sini, mungkin aku bisa keluar untuk menyelidiki petunjuk tentang istriku dan mencari anomali di dunia ini. Saat ia memegang sandwich, bayangan wajah wanita berambut putih muncul sangat dekat di depan. Sayang, kenapa kamu tidak memakan sarapan yang aku buatkan untukmu? Apa kamu bosan dengan masakanku? Pria itu terus berjalan mengabaikannya dan memegang gagang pintu luar. Hanya dengan pergi dari sini, pantulan bayangan wajah wanita itu terlihat di gagang pintu saat ia hendak memutarnya. Sayang, bisakah kamu tidak keluar? Bisakah kamu tinggal di rumah dan menemaniku? Pria itu menarik gagang pintu hingga terbuka dan cahaya luar menyinarinya. Dengan begitu, aku punya kesempatan untuk membalas dendam. Ia melangkah keluar menuju lorong tangga apartemen yang sepi. Tidak ada yang bisa lolos setelah menumbangkanku 18 kali. Tidak ada. Pria itu menatap lurus ke depan dengan tatapan dingin dan tajam. Aku ingin balas dendam. Ia melangkah menuruni anak tangga satu persatu menuju pintu keluar bangunan. Aku akan mencari cara untuk menghilangkan keanehan itu, dan kemudian kembali untuk menghabisinya. Tangan pria itu membuka pintu, dan seketika kilatan cahaya terang muncul. Pria itu terkejut. Ini, mata pria itu membelalak melihat pemandangan mengerikan di sekelilingnya. Apa ini neraka? Di sekelilingnya, monster-monster mengerikan melayang dan merayap di dalam atmosfer kemerahan yang dipenuhi cairan merah. Namun, bukannya takut, wajah pria itu justru berubah menjadi seringai lebar. Hahaha. Ia tertawa terbahak-bahak sambil menutupi sebagian wajahnya dengan tangan. Dunia ini sangat menarik. Tiba-tiba rasa mual hebat melanda perutnya. Huek. Ia membungkuk dan muntah ke tanah. Seorang gadis kecil berambut kuncir yang sedang memegang permen lollipop mendatangi dan memperhatikannya. Paman, ada apa denganmu? Gadis kecil itu menatapnya polos. Paman, apa kamu sakit? Pria itu menyapu wajahnya dan tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, dan kamu harus memanggilku, kakak. Ia mengelus kepala gadis kecil itu. Dalam hatinya ia membatin, gadis kecil ini sangat lucu, alangkah indahnya jika aku memiliki putri yang menggemaskan sepertinya. Seketika wujud gadis kecil itu berubah menjadi monster tengkorak mengerikan dengan mata menyala. Monster itu berteriak di atas kepalanya, kau bisa melihatku. Tapi ia sudah terbiasa. Tapi masalahnya, lama-lama bisa trauma dengan kata, kau bisa melihatku. Monster bertanduk besar dengan pedang raksasa muncul mengayunkan senjatanya dari atas. Kau bisa melihatku. Pria itu menatap monster tersebut tanpa rasa takut, lalu tertawa lepas. Hahaha, menarik, ini benar-benar menarik. Ia mendongak sambil tersenyum lebar. Tapi, dibandingkan sebelumnya, aku lebih menyukai yang sekarang. Pandangannya penuh kegilaan saat monster itu menyerang ke arahnya. Karena, aku tidak akan mempunyai beban apapun saat aku menghabisimu seperti ini nantinya. Dengan begitu banyak orang menakutkan sepertimu, tidak perlu khawatir saat untuk menghabisi. Wajah pria itu terlihat sangat bersemangat di tengah serangan monster. Aku benar-benar bersemangat. Kalian semua pasti akan tumbang. Serangan itu menghantamnya dengan telak hingga cairan merah menyembur kemana-mana. Ia terbangun kembali di atas tempat tidur dengan tenang. Wanita berambut putih berbaring di sampingnya sambil menatapnya lembut. Sayang, waktunya bangun. Pria itu membatin, sarapan 20 kali sehari memang bisa membuat kenyang. Ia kemudian duduk sendirian di bangku taman saat sore hari, mengamati sekelilingnya. Gadis kecil berkuncir mendekatinya sambil menangis. Paman, aku tidak bisa menemukan ibuku.
Bisakah kamu mengantarku pulang? Pria itu tetap duduk tenang tanpa merespons ajakan tersebut. Ia membatin, setelah mengamati selama setengah hari, sepertinya dunia dipenuhi dengan segala macam keanehan. Salah satunya memiliki penampilan yang aneh, kurang rasional. Meskipun mereka memiliki sifat agresif, mereka seperti udara, tidak mampu mempengaruhi keadaan. Tipe lainnya terlihat tidak berbeda dengan manusia. Di sudut jalan lain, sosok hantu putih berambut panjang memanggil anak laki-laki yang sedang bermain papan seluncur. Kakak, bermainlah denganku. Pria itu melanjutkan analisisnya dalam hati, mereka berpura-pura menjadi teman dekat dan anggota keluarga, terlibat dalam percakapan dengan target mereka. Begitu mereka mendapat tanggapan, mereka mulai bergerak. Pria itu merenung sambil duduk di bangku. Sama halnya dengan istri kesayanganku. Meskipun orang awam tidak menyadari kehadirannya sama sekali, mereka tetap terlibat dalam permainan peran dengan seseorang. Ia berpangku tangan sambil terus memikirkan keanehan di sekitarnya. Untuk apa semua ini? Tiba-tiba matanya terbelalak kaget. Para makhluk itu mencoba menyatu dengan kehidupan manusia. Batin pria itu kemudian mengayuh sepedanya menyusuri jalanan kota. Suara notifikasi pembayaran berbunyi dari ponselnya, pembayaran WeChat 3 yuan. Melihat sisa saldo di ponselnya, ia membatin, dengan sisa saldo begini, sepertinya aku harus mencari cara untuk menghasilkan uang jika ingin menjelajahi sifat sebenarnya dari dunia ini. Tiba-tiba ponselnya berdering tuing. Sebuah pesan dari grup kerja masuk ke ponselnya, grup kerja manajer Wu Dahai, Yizui Fangxiu. Ini sudah sore, dan kau belum masuk kerja. Berapa kali kau terlambat bulan ini? Berapa klien yang kau dapatkan? Kau mau bonus dan komisimu atau tidak? Xiu mengamati layar ponselnya. Benar, komisi. Pemilik asli tubuh ini menjual vilanya 6 bulan yang lalu, tapi komisinya belum dibayarkan. Ponselnya kembali berdering, ding-ding. Ia merenung sambil memegang botol minumannya. Pembayaran ini seharusnya cukup untuk mendukungku untuk sementara waktu. Ia membalas pesan tersebut melalui ponselnya. Aku mengundurkan diri. Aku akan pergi ke kantor penjualan untuk komisi dari Villa Bai Liu sebelumnya. Ia melanjutkan perjalanannya mengayuh sepeda melintasi area perumahan menuju tempat tujuan. Sepedanya meluncur cepat hingga akhirnya ia sampai di depan sebuah bangunan tinggi. Di dinding bangunan tersebut, terdapat simbol palang hijau. Di sekitarnya tampak sulur-sulur hitam merambat. Xiu mendongak menatap bangunan tinggi yang diselimuti suasana kemerahan gelap dan merinding. Apa ini? Ia menatap papan nama di depannya dengan terkejut. Kantor penjualan. Namun, pada pilar besar di hadapannya justru tertera tulisan Mandarin berwarna merah yang berarti Rumah Sakit Jiwa Qingshan. Tiba-tiba teleponnya berdering tajam, ring ring ring. Xiu menjawabnya. Halo. Suara dari seberang telepon terdengar kesal. Xiu Ge, kenapa kau lama sekali menjawab teleponnya? Apa terjadi sesuatu? Xiu memegang ponsel di telinganya sambil menatap sekeliling. Aku baik-baik saja, apa kalian ada di kantor sekarang? Rekan kerjanya menjawab di telepon. Ah ya, Wu Dahai si anak nakal itu meneleponmu belasan kali, karena kamu tidak menjawab, dia jadi marah padaku, dan aku harus bekerja lembur. Xiu merespons singkat, oke, aku akan ke sana, kita akan bicara nanti. Setelah menutup telepon, Xiu memandang bangunan di depannya. Seluruh Akademi Bai Liu jelas sudah berubah menjadi rumah sakit jiwa. Tapi sepertinya dia tidak terpengaruh. Xiu mencoba melangkah mendekati bangunan tersebut. Apa mungkin rumah sakit ini juga horor? Ini sungguh menarik. Saat melangkahkan kakinya mendekat, tiba-tiba terdengar suara benturan. Duang, Xiu terkejut dan terdorong ke belakang. Ia menahan tangannya di udara seolah menyentuh rintangan tak kasat mata. Ha, aku menabrak sesuatu. Ini lembut. Xiu mencoba menepis udara di depannya dengan heran. Mungkinkah rumah sakit jiwa ini tidak bisa dimasuki? Ternyata, tangan Xiu tanpa sengaja menyentuh dada seorang wanita yang sedang berdiri di hadapannya. Mata Xiu terbelalak lebar saat menyadari apa yang baru saja disentuhnya. Seketika, wanita itu melayangkan pukulan keras tepat ke wajahnya. Xiu memegangi pipinya yang kesakitan setelah ditampar. Wanita itu berteriak marah sambil berjalan pergi. Maaf saja tidak cukup. Aku akan melaporkanmu. Wanita itu menghampiri seorang petugas keamanan di dekatnya. Kenapa kamu membuat keributan? Petugas keamanan itu tampak bingung melihat kejadian tersebut. Bukankah itu Xiao Fang? Apa yang dia lakukan? Xiu tertegun menatap bangunan di depannya. Ini, bangunan yang tadinya terlihat seperti rumah sakit jiwa kini berubah menjadi bangunan mewah bertuliskan White Willow Academy, Akademi Bai Liu. Ia terbelalak kebingungan melihat perubahan drastis di depan matanya. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali dengan sorot mata menyala merah. Seketika pemandangan di sekitarnya berubah kembali menjadi merah gelap yang mencekam. Xiu kebingungan menatap sekelilingnya yang mendadak kosong. Apa yang terjadi? Akademi Bai Liu menghilang lagi. Ia menatap tempat itu dengan tidak percaya. Tidak mungkin. Ia mencoba mengulurkan tangannya ke depan. Tangannya menembus ruang hampa di udara kemerahan tersebut saat ia mencoba meraba-raba sekitarnya. Pria itu menatap bangunan tinggi di hadapannya sambil berpikir, aku bisa melihat rumah sakit jiwa ini, tapi tidak bisa menyentuh bentuk fisiknya. Ia terus menganalisis kondisi tempat tersebut. Sepertinya mirip dengan para makhluk itu yang hanya bisa bertindak saat mendapat respon. Sambil menundukkan kepala dan memegang bagian lehernya, Xiu membatin, hanya saat kondisi tertentu terpenuhi barulah bisa berinteraksi. Xiu mengulurkan tangannya ke depan. Seketika terjadi dorongan energi yang hempasannya memicu gelombang merah us. Ia terlempar ke area dimensi yang diselimuti kabut dan percikan cairan merah pekat. Xiu mendarat dan membuka matanya dengan terkejut saat melihat ke sekeliling. Dinding dan lantai di tempat itu penuh dengan bercak serta cipratan cairan merah yang mengerikan.
Melihat pemandangan di depannya, Xiu membatin dengan yakin, pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di sini. Xiu berjalan menyusuri lorong dan melewati sebuah pintu berlabel angka 104. Ia mengamati lorong yang sepi itu. Aula utama, kantin, toilet, dan ruang kegiatan, semuanya kosong tanpa ada orang di sekitarnya. Xiu berhenti di depan sebuah pintu besi merah yang ternoda bercak cairan merah. Tapi di area bangsal, tercium bau cairan merah yang menyengat. Ia menatap pintu itu dengan cermat, lalu perlahan mengulurkan tangannya menyentuh pintu tersebut hingga memicu riak energi merah. Tiba-tiba terdengar suara tangisan merintih, huhuhu. Xiu menatap tenang ke arah sumber suara. Di sudut ruangan, tampak sosok wanita berambut panjang merangkak dan menangis, huhuhu gelombang. Sosok itu bergumam lirih, "Kak." Sambil menengadah memperlihatkan wajahnya yang mengerikan dengan aura gelap membumbung, sosok hantu itu merintih, "Kakak." Namun, Xiu tetap bersikap tenang. Saat sosok wanita itu berjalan mendekat, Xiu melangkah maju dan dengan mudah berjalan menembus dinding dan hantu itu tertegun. Xiu keluar dari lingkaran energi biru di balik hantu itu dengan wajah datar. Begitu Xiu melangkah lebih jauh, sesosok makhluk raksasa bermata banyak dan berkulit merah muncul tepat di depannya. Xiu menghentikan langkah kakinya. Ia menoleh ke samping dengan tatapan santai, sementara makhluk merah bermata banyak itu menatapnya bingung. Xiu membatin, setidaknya puluhan makhluk terkunci di sini. Ia kembali berjalan melintasi lorong yang ditandai papan nomor 162. Di sekitarnya, terdapat beberapa sosok berjubah kehitaman yang berdiri terdiam. Xiu berjalan melewati nomor ruangan 169 sambil memikirkan situasi tersebut, dan beberapa pintu bangsal terbuka lebar, bahkan ada kemungkinan ada makhluk yang keluar. Xiu melangkah melewati nomor ruangan 177, Xiu makhluk-makhluk mengerikan lainnya. Aku harus tetap tenang kembali menghadapi hantu-hantu menjijikkan ini. Xiu keluar dari lingkaran energi biru saat ia menyusuri lorong. Dan semua itu berkat dihabisi 18 kali berturut-turut oleh istriku tersayang. Hehe istriku sayang. Tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh beberapa lembar kertas laporan yang berserakan di lantai. Dengan beberapa studi kasus dan data, mungkin aku bisa mendapatkan beberapa informasi bermanfaat. Ia membungkuk untuk mengambil kertas tersebut. Di lembaran kertas itu tertulis, percobaan nomor 128 untuk berubah menjadi hantu. Mata Xiu membelalak kaget saat membaca tulisan itu. Mata Xiu dipenuhi bayangan hitam merambat saat ia terus membaca laporan di tangannya. Tidak mungkin penampakannya semua menjelma dari manusia. Semua hantu di bangsal itu dulunya manusia. Xiu mencoba mengambil dan mengakses lembaran laporan kasus tersebut, namun helaian hitam seperti benang gaib menghalanginya. Kertas itu tidak bisa disentuh secara fisik. Xiu menggerutu kesal, sialan. Semua hantu itu ilusi, aku bahkan tidak bisa mengakses laporan kasus. Tiba-tiba, benang-benang hitam merambat turun dari langit-langit dan menembus kepalanya. Xiu berlutut sambil menahan rasa aneh di kepalanya. Di atas tempat Xiu berdiri, sesosok hantu berbadan terbalik menggantung turun dengan rambut hitam panjangnya melambai. Hantu itu mendekatkan wajahnya yang terbungkus perban ke telinga Xiu dan berbisik, "Kau sudah datang." Hantu itu bertanya lagi, "Apa kau mau menjelajahi misteri kehidupan bersama?" Xiu tetap berdiri tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Ia memegang dagunya sambil memikirkan langkah selanjutnya, karena ada petunjuk di kantor, pasti ada lebih banyak petunjuk di tempat lain. Dan semua jawaban atas pertanyaan pasti ada di jantung rumah sakit jiwa ini, kantor direktur. Kalau begitu sebaiknya aku langsung ke sumbernya. Hantu tersebut hanya terdiam menatapnya. Xiu berjalan memasuki area interior bangunan yang sangat luas dan megah seperti ruang pameran. Ternyata area perkantoran rumah sakit jiwa ini kebetulan tumpang tindih dengan gedung penjualan. Ia melihat tangga menuju lantai atas. Tidak ada kantor direktur di lantai pertama, ayo naik ke lantai atas. Saat melangkah ke koridor lantai 2, ia dikagetkan oleh suara dari arah depan. Rekan kerjanya berteriak, "Xiu Ge, kenapa kamu begitu sulit untuk dihadapi?" Wu Dahai hampir menggila, "Kau harus menahannya." Pria bernama Zhao Hao itu tampak panik, sementara di sebelahnya berdiri manajer mereka, Wu Dahai, yang menunjuk Xiu dengan wajah merah padam berteriak, "Fang Xiu. Berani-beraninya kau datang ke tempat kerja. Aku kan sudah memecatmu." Xiu berjalan santai melewati Wu Dahai dan Zhao Hao tanpa memedulikan makian mereka. Apa tidak ada apa-apa di lantai 2? Zhao Hao menatap kepergian Xiu dengan bingung. Wu Dahai yang mengamuk berteriak dari belakang, Kau berani mendorongku. Bajingan, apa yang kau lakukan? Siapa yang mengizinkanmu pergi ke lantai 3? Berhenti. Aku sudah memecatmu. Keluar, jangan naik ke atas." Wu Dahai menunjuk ke arah tangga dan menyuruh Zhao Hao, "Ayo hentikan dia." Zhao Hao kebingungan, Xiu terus berjalan menyusuri koridor lantai 3 yang sepi hingga matanya menemukan papan nama yang dicarinya. Xiu membatin, ketemu. Di depan pintu ruangan tersebut, terpasang papan nama bertuliskan kantor direktur. Wu Dahai berteriak histeris dari kejauhan, "Fang Xiu, berhenti." Xiu mengabaikan teriakan itu dan dengan tenang memutar gagang pintu untuk membukanya, klek. Dari balik pintunya yang bertuliskan papan nama bahasa Mandarin, terdengar suara erangan lembut, gelombang-gelombang. Zhao Hao yang berlari mengejar dari belakang bersama Wu Dahai berteriak panik, berakhir sudah. Fei Fei, di dalam ruangan, tampak sepasang kaki tanpa alas melangkah pelan, menampilkan sosok seorang wanita bergaun minim yang sedang bermesraan. Wanita berambut merah muda bergelombang bernama Li Fei itu tampak mengenakan pakaian dalam renda merah yang cukup terbuka. Di dalam ruangan, Wang Ziteng dan Li Fei terlihat terkejut saat Xiu tiba-tiba menerobos masuk. Wang Ziteng berteriak kesal, "Bodoh sekali. Siapa yang membiarkanmu masuk?" Tanpa membuang waktu, Xiu melangkah cepat mendekati mereka.
Dengan gerakan sigap serak, Xiu langsung mencengkeram pergelangan tangan Li Fei dengan kuat. Li Fei terperanjat dan berteriak ketakutan, "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia, ini sakit." Li Fei yang kesakitan berusaha melepaskan diri sambil membentak, "Apa yang kau sentuh?" Wang Ziteng dengan marah berteriak, "Wudahai, kemarilah." Potong tangannya, namun Xiu menatap tajam dan memotong gertakan mereka dengan dingin, bakot. Xiu lalu mendorong mereka hingga Li Fei terlempar ke belakang memeluk Wang Ziteng. Li Fei merintih kesakitan, "Beraninya kau melemparku." Xiu kemudian memfokuskan pandangannya ke atas meja kerja tempat selembar kertas tua tergeletak. Mata Xiu berbinar saat menatap lembaran kertas itu dan membatin, beneran. Ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam rumah sakit jiwa ini. Xiu memegang sudut kertas lusuh tersebut sambil membaca isinya dengan saksama. Di sekelilingnya, aura hitam tipis mulai merambat naik dari pinggiran meja. Teks pada surat itu tertulis, "Sebagai seseorang yang terpilih oleh takdir, apa kau mau mengetahui kebenaran dari dunia ini? Apa kau mau tahu apa sebenarnya hantu-hantu itu? Kau sudah sejauh ini, dan aku yakin kau sangat penasaran tentang itu. Jangan khawatir, kawanku, aku sudah meninggalkan semuanya di RSJ Gunung Hijau, bangunan C, ruang 520. Semua yang ingin kau tahu ada di sana. Pergilah ke sana dan temukanlah kebenarannya. Saat kau menemukannya, itu juga saatnya bagimu untuk menentukan pilihan. Ikutilah kata hatimu dan terimalah hadiah dari takdir." Sambil menatap meja kerja di ruangan tersebut, Xiu merenungkan isi pesan itu. Zhou Qingfeng mungkin adalah direktur rumah sakit jiwa Gunung Hijau. Surat ini ditulis untuk siapa? Xiu melangkah keluar dari ruangan sambil terus berpikir, apa dia sudah tahu kalau aku akan datang? Bangunan C, ruang 520. Mungkin semua jawabannya ada di dalamnya. Tiba-tiba, bohlam lampu di langit-langit bergetar dan memercikkan listrik bus. Seketika seluruh ruangan menjadi gelap gulita diiringi suara teriakan histeris "Ah!" Li Fei tersontak kaget, "Gelap sekali, aku takut." Dalam kegelapan, Li Fei merengek ketakutan sementara Wang Ziteng yang panik berteriak menyuruh manajernya, "Wudahai, tanyakan di mana titik pemadamannya." Wudahai dengan tergesa-gesa meraba ponselnya dan menjawab, "Aku akan menelepon sekarang." Zhao Hao mendekati Xiu yang sedang menyalakan senter ponselnya. Xiu bergumam, "Di waktu dan tempat seperti ini, rasanya bukan hanya pemadaman biasa." Xiu memperhatikan layar ponselnya yang hilang sinyal dan menyahut, bukan ini." Zhao Hao memiringkan kepalanya bingung, "Apanya yang bukan, Xiu? Kamu berperilaku aneh hari ini." Xiu mengarahkan cahaya senter ponselnya melintasi kegelapan untuk memeriksa sekeliling. Bau misterius dan suasana mencekam menyelimuti koridor gedung yang kini tampak tua dan terbengkalai. Tempat yang sebelumnya merupakan gedung kantor penjualan kini telah berubah sepenuhnya menjadi koridor terbengkalai dari rumah sakit jiwa Gunung Hijau. Di dalam kegelapan yang pekat, Li Fei menangis ketakutan sambil memanggil, "Wang Shao, kamu di mana?" "Fei Fei tidak bisa melihatmu." Fei Fei takut. Wang Ziteng mengibaskan tangannya dengan kesal ke arah Wudahai, teleponnya. Wudahai yang berdiri memegangi ponselnya tampak berkeringat dingin dan menjawab panik, "Tidak ada sinyal di telepon, tidak dapat tersambung." Wang Ziteng berusaha menenangkan diri sambil berkata sombong, "Dengan status dan posisiku, aku punya akses melebihi apa yang bisa kau bayangkan tentang rahasia dunia ini, tidak ada sinyal telepon, lampu padam. Kalau tidak salah, semua tanda ini menunjuk pada satu hal. Kita mungkin sudah memasuki." Sementara itu, Xiu membelakangi mereka sambil mengamati fenomena di sekitarnya. Xiu tersenyum tipis di balik kilatan cahaya senter ponselnya, alam gaib. Di ruangan lain, seorang pekerja tampak memegangi kepalanya di depan monitor komputer yang mendadak tumbang dan mati sambil mengeluh. "Ah, aku baru saja selesai mengisi laporan. Aku belum sempat menyimpannya. Kenapa harus terjadi saat ini? Aku harus lembur lagi." Wudahai berjalan melewatinya dan menegur keras, berhenti mengeluh dan periksa apakah ada masalah pemutus arus. Dari tangga bawah, terdengar langkah kaki melangkah naik. Seorang petugas keamanan melangkah naik tangga sambil mengobrol dengan staf di sebelahnya. Listrik di depan itu tiba-tiba padam. "Apa semuanya baik-baik saja?" Staf itu menjawab santai, "Semuanya baik-baik saja, cuma kesal membayangkan kerja lembur nanti." Petugas keamanan itu kemudian berjalan menuju panel kontrol sambil berkata, "Aku akan memeriksa apa ada masalah pemutus arus." Staf di belakangnya menanggapi singkat, "Itu masalah untuk Pak Zhao." Suasana di dalam ruangan tampak remang-remang dan gelap. Beberapa staf masih berada di meja kerja mereka masing-masing di tengah kegelapan yang menyelimuti kantor. Seorang wanita berkacamata mencoba mengetuk-ngetuk ponselnya yang ditaruh di atas meja. Dengan wajah panik dan penuh kebingungan, wanita itu berjongkok memegangi ponselnya sambil bergumam, "Hei, apa yang terjadi? Kenapa senter di ponselku redup sekali hari ini?" Di dekatnya, beberapa pekerja lain berkumpul dalam remang-remang cahaya. "Apa ada debu di atasnya?" Staf pria di sebelahnya menyahut sambil memegang ponselnya, "Coba bersihkan." Seorang staf pria berkacamata melihat ke arah layar ponselnya dan mengeluh kesal, "Aku sudah membersihkannya, tapi tidak ngaruh." HP sialan. Xiu berdiri di dekat mereka sambil memperhatikan layar senter ponselnya sendiri. Xiu membatin heran, "Tidak, kenapa senter di ponselku juga redup?" Wang Ziteng dengan kacamata hitam di atas kepalanya berdiri di depan Xiu dengan wajah tegang. Sementara itu, di belakang mereka, seorang staf pria berkemeja putih berteriak panik, "Punyaku juga." Staf wanita di sebelahnya mengusap lehernya yang merinding dan bertanya dengan cemas, "Apa maksudnya tentang alam gaib tadi?" Staf pria itu terus mendesak dengan penuh ketakutan, "Alam gaib? Apa yang dimaksud tentang hantu? Bagaimana mungkin ada hantu di dunia ini? Ini hanya tipuan, tidak lebih dari beberapa fenomena alam."
Keraguan dan ketakutan melingkupi mereka hingga staf wanita di dekatnya merintih ketakutan. Ini sangat menakutkan, apa aku akan tumbang? Mendengar ketakutan stafnya yang makin menjadi-jadi, Wang Ziteng berteriak membentak untuk menenangkan suasana, tutup mulut kalian. Wang Ziteng berbalik menghadap semua staf di ruangan itu dengan ekspresi sangat serius dan tegas, lalu berseru, sekarang, semuanya tetap tenang. Apa yang akan aku katakan sangat penting. Ini tentang apakah kita bisa bertahan hidup atau tidak. Seluruh staf seketika bungkam dan menatap Wang Ziteng dengan wajah tegang. Wang Ziteng menghela napas pelan sambil mengatur napasnya. Dia mulai menjelaskan situasi sebenarnya kepada mereka. Simpelnya, ada hantu di dunia ini. Saat Wang Ziteng berbicara, bayangan-bayangan wujud hantu berkepala tengkorak yang mengerikan tampak bergentayangan di dalam kegelapan. Wang Ziteng melanjutkan penjelasannya dengan raut wajah dingin, yang disebut alam gaib adalah wilayah hantu. Kau bisa menganggapnya sebagai dimensi lain. Ini adalah dunia hantu, wilayah hantu. Para staf saling pandang dengan tatapan kosong dan terdiam membisu, bingung harus merespons apa atas kenyataan tersebut. Staf pria berkemeja putih tiba-tiba menyadari ada yang kurang dan bertanya panik, di mana Satpam Zhao? Apa dia sudah kembali? Staf wanita di sebelahnya menanggapi, dia pergi untuk memeriksa pemutus arus dan belum kembali. Sudah sekitar 3 menit, Wang Ziteng menatap lurus ke depan dengan pelipis bercucuran keringat dingin. Dengan nada memperingatkan, Wang Ziteng membatin, di alam gaib, orang-orang biasa harus sangat berhati-hati dan menghindari pelanggaran aturan hantu. Kalau tidak, tidak ada perbedaan antara itu dengan mencari kematian. Wu Dahai yang panik dan ketakutan setengah mati memegangi bahu Wang Ziteng dari belakang sambil memohon, jadi, Wang Shao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wang Ziteng menoleh sedikit dan menjawab teguh, yang perlu kita lakukan saat ini adalah mencari cara untuk melarikan diri dari alam gaib. Wajah Wang Ziteng tertutup bayangan tegang saat melanjutkan kalimatnya, atau kita semua akan dihabisi oleh hantu. Di tengah kegelapan, sesosok aura hitam misterius dengan bermata biru tampak mengawasi mereka dari kejauhan. Xiu berdiri membelakangi kerumunan sambil merasakan kehadiran sesuatu. Suara tawa bergidik dan aneh mendadak menggema di sekeliling ruangan. Kiki, hihi, hihi. Suara tawa misterius itu terus berbunyi makin nyaring. Hihi, hehehe. Xiu menoleh sedikit dengan pandangan tajam, merasakan keanehan yang sangat dikenal. Xiu membatin dalam hati, perasaan familiar yang tidak bisa dijelaskan ini. Xiu membelalakan matanya saat menyadari ancaman yang nyata di depan mata. Ada hantu. Xiu berdiri tenang di tengah bayangan aura hitam yang makin pekat dan berkata datar, ada hantu yang muncul. Staf pria berambut botak dan teman di sebelahnya tersontak kaget mendengarnya. Fang Xiu, apa yang kau katakan di saat seperti ini, di mana hantunya? Staf satu lagi mengibaskan tangan tak percaya. Ya, ini sudah larut, jangan menakut-nakuti orang. Tanpa mereka sadari, di belakang mereka, staf wanita berkacamata tadi telah terlilit oleh sulur-sulur hitam gaib yang mencekik tubuh dan mulutnya hingga tak bisa bersuara. Salah satu staf bertanya, hantu. Di mana itu? Xiu menatap lurus ke kegelapan dengan tatapan dingin. Xiu memiringkan kepalanya sedikit dan menyebutkan satu nama, Wang Xiaoli. Hilang. Staf wanita di depannya berbalik panik memegangi dadanya dan berteriak ketakutan. Kau berbicara tidak masuk akal. Wang Xiaoli ada di sampingku. Dia memanggil ke arah tempat temannya berdiri tadi. Xiaoli. Wanita berkacamata itu panik dan mencari ke sekeliling ruangan yang gelap. Di mana dia? Xiaoli, bersuaralah. Dia terus berteriak memanggil dengan cemas. Wang Xiaoli. Wang Xiaoli, katakan sesuatu. Melihat tempat itu mendadak kosong, staf pria di dekatnya berseru panik. Wang Xiaoli benar-benar menghilang. Staf pria di sebelahnya memegangi kepalanya yang pening dan bergumam gemetar, mungkinkah hantu itu benar-benar muncul? Wang Ziteng berbalik ke arah Xiu dan bertanya serius, Fang Xiu, apa kau melihat seperti apa rupa hantu itu? Xiu menjawab pertanyaan Wang Ziteng dengan nada datar dan tenang, pandanganku terhalang. Aku tidak melihat hantunya, hanya Wang Xiaoli yang menghilang. Mendengar penuturan Xiu yang begitu dingin di tengah situasi mencekam, para staf di sekelilingnya yang diselimuti bayangan kegelapan mulai meragukannya. Salah seorang staf berseru cemas, rekan kita ditangkap oleh hantu, bagaimana kau bisa begitu tenang? Staf lain yang panik ikut menunjuk ke arah Xiu dan berteriak, dia tidak normal. Apa Fang Su dirasuki hantu? Wang Ziteng menatap Xiu dengan lekat dan wajah penuh selidik. Dia melangkah lebih dekat lalu berkata, sepertinya kau tidak takut pada hantu sama sekali. Apa kau Master Roh? Xiu menoleh pelan dengan tatapan mata yang dingin dan mengulang kata tersebut, Master Roh. Wang Ziteng terus memperhatikan gerak-gerik Xiu sambil membatin curiga, Fang Xiu bisa tetap tenang menghadapi hantu. Apa identitasnya? Tapi dia tidak tahu apa itu Master Roh. Apa identitasnya? Wang Ziteng memutuskan untuk menjelaskan lebih lanjut sambil berdiri tegap di hadapan Xiu. Seorang Master Roh adalah seseorang yang bisa mengendalikan esensi spiritualnya. Sepupuku adalah seorang Master Roh. Saat ini, cara terbaik untuk memecahkan situasi ini adalah dengan menjadi seorang Master Roh. Xiu mendengarkan penjelasan tersebut dari samping dan bertanya singkat, seseorang bisa menjadi paranormal. Jadi, seorang Master Roh dilatih dalam alam gaib. Sambil memiringkan wajahnya dengan tatapan tajam dan tipisnya senyuman misterius, Xiu bertanya lebih dalam, bagaimana cara melakukan itu? Melihat respon Xiu yang sangat berani dan tenang tanpa raut ketakutan sedikit pun, Wang Ziteng membatin kaget. Dalam situasi ini, Fang Xiu masih bisa membuat penilaian sekeras itu. Mungkin dia bisa menjadi kunci pelarian kita dari alam gaib ini. Wang Ziteng kemudian mengangkat tangannya dan menjelaskan syaratnya kepada para staf di sekitarnya. Sepupuku berkata kalau untuk menjadi Master Roh, kau harus memanfaatkan kekuatan hantu. Itu butuh pemenuhan dua kondisi secara bersamaan.
Sambil mengangkat dua jarinya, Wang Ziteng meneruskan, pertama, menjalani baptisan teror besar antara hidup dan tumbang yang merangsang gejolak emosi. Penjelasan tersebut terbayang di pikiran Xiu, membayangkan dirinya yang dikelilingi oleh aura hitam pekat dan gejolak emosi teror yang sangat dahsyat. Wang Ziteng menyambung syarat kedua, dan yang lainnya melakukan kontak dengan hantu untuk membiarkan kekuatan mereka menyerang jiwamu. Bayangan wujud jantun tampak berdenyut kencang di tengah kegelapan. Namun, Wang Ziteng memberi peringatan keras, tapi berhati-hatilah. Kekuatan hantu itu seperti kain yang berlumuran cairan merah sambil menyapu debu mutiara malam. Hal itu mau tidak mau mengotori hati dan memadamkan jiwa. Bayangan kain yang berlumuran cairan merah membungkus bola mutiara berilusi merah pekat, memancarkan aura kegelapan yang mengerikan. Mata Xiu bergetar dan membelalak lebar. Tatapan matanya berubah dipenuhi warna merah misterius. Aura-aura kegelapan menyelimuti tubuh Xiu. Xiu mengangkat kedua tangannya di depan dada, merasakan sensasi kekuatan gaib yang mulai merasuki dirinya. Dalam hatinya, Xiu mulai menganalisis situasi yang pernah dia alami. Karena banyaknya kematian setelah menyeberang, aku tidak pernah benar-benar berhubungan dengan hantu. Xiu mengenang kembali makhluk-makhluk mengerikan yang pernah dilihatnya, istriku, yang ada di jalan, dan hantu-hantu di rumah sakit jiwa. Selama aku tidak menganggapinya, itu hanyalah ilusi dari dimensi lain, dan itu tidak dihitung sebagai kontak. Xiu menatap lurus ke depan saat kegelapan di sekitarnya makin nyata, hantu yang tersembunyi dalam bayang-bayang kini menjadi kenyataan. Mereka bisa menghabisi bahkan tanpa perlu dilihat. Aura cairan merah dan wajah-wajah menyeramkan membayangi benak Xiu. Dia menyadari sebuah potensi besar dan membatin dengan senyuman misterius di wajahnya. Jadi, kalau aku banyak berkontak dengan para hantu itu, aku akan mendapatkan kemampuan untuk menghancurkan mereka. Bagusnya, keinginan yang kuat membakar emosi dan pikiran Xiu, dia membayangkan sosok istri yang ingin dia habisi. Aku mau menjadi seorang master roh. Tiba-tiba, sebuah jeritan histeris memecah keheningan ruangan. Xiu tersentak kaget dan menoleh cepat ke arah sumber suara. Para staf di ruangan itu kembali dilanda kepanikan luar biasa. Salah satu staf berteriak histeris, dia hilang. Staf pria di depannya menanggapi dengan panik, siapa? Siapa yang hilang? Seorang staf pria berteriak cemas sambil menunjuk ke tempat kosong di sebelahnya. Jia Liang, barusan dia bersamaku. Jia Liang, melihat kepanikan yang makin tak terkendali, Wang Ziteng mengepalkan tangannya dan berkeringat dingin. Dia menekuk tubuhnya dan membentak keras, kalian, tutup mulut kalian. Apa kalian ingin menarik para hantu itu? Li Fei dengan mata berkaca-kaca dan menangis ketakutan memegang lengan Wang Ziteng sambil memohon, Tuan Wang, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin menghilang. Wang Ziteng yang ikut panik membentak Li Fei. Kalau kau tanya aku tanya siapa? Di tengah kekacauan itu, Xiu berdiri tenang di tengah-tengah mereka dan memotong pembicaraan dengan suara dingin, 2 hingga 3 menit. Wang Ziteng, Li Fei, dan para staf lainnya tersontak kaget dan menoleh ke arah Xiu dengan wajah terbelalak. Xiu berdiri membelakangi mereka sambil menjelaskan analisisnya dengan tenang, interval antara hilangnya orang adalah 2 hingga 3 menit. Lebih tepatnya 2 menit untuk wanita dan 3 menit untuk pria. Gambar kenangan muncul saat para korban hilang satu persatu. Xiu melanjutkan penjelasannya, penjaga keamanan Zhao menghilang 3 menit yang lalu, dan kemudian Wang Xiaoli menghilang. 2 menit setelah Wang Xiaoli menghilang, Jia Liang menghilang. Xiu menatap layar ponselnya dan melanjutkan analisisnya dengan lugas, jika kita menyimpulkan dari ini, orang lain akan menghilang 3 menit setelah Jia Liang. Mendengar hal itu, Wang Ziteng, Li Fei, dan para staf lainnya terkejut hingga membelalakan mata mereka. Tanpa membuang waktu, Xiu langsung berbalik dan melangkah pergi menyusuri kegelapan. Melihat langkah Xiu, salah seorang staf berteriak panik dari belakang. Apa yang kau lakukan, Xiu? Apa kau mau menghabisi diri? Xiu menoleh sedikit ke arah belakang dan menjawab dengan dingin. Mana mungkin, aku mau mencari jalan keluar. Apa kau mau tetap berada di sini dan menunggu tumbang? Wang Ziteng yang emosi langsung memasang kuda-kuda dan membentak Xiu. Sebaiknya kau berhenti di situ saja. Sudah kubilang, tak seorang pun bisa bergerak semaunya. Apa kau tuli? Sambil terus melangkah menjauhi kerumunan, Xiu membatin tenang, ada sekitar 8 orang yang ada di sini. Mengikuti pola 1 orang menghilang setiap 2 atau 3 menit, kita semua akan musnah dalam waktu sekitar 20 menit. Sebaiknya aku mengambil risiko. Wang Ziteng dengan wajah tegang dan berkeringat dingin berteriak lagi dari belakang, kau cuma orang biasa. Apa yang kau tahu? Namun, kalimat Wang Ziteng terhenti seketika. Sorot mata Xiu yang tajam dan dingin menatapnya dari samping, diiringi kata-kata yang penuh ancaman. Kalau kau bicara sepatah kata lagi, aku akan menghabisimu sebelum hantu itu melakukannya. Ancaman itu membuat Wang Ziteng bungkam. Xiu pun terus berjalan melangkahkan kakinya. Zhao Hao tampak menyusul dan berjalan tepat di belakang Xiu. Zhao Hao berbisik panik, saudara Xiu, rasanya ada yang tidak beres. Kenapa kita belum sampai ke tangga? Xiu mengangkat jarinya ke depan bibir dan berbisik pelan, tenanglah. Tiba-tiba, pandangan Xiu tertuju pada seberkas cahaya hijau di ujung koridor. Xiu membatin, cahaya itu, mirip dengan lampu di rumah sakit jiwa Qingshan. Xiu tersentak kaget dan bergumam dalam hati, mungkinkah? Suara langkah kaki mereka berdua terdengar jelas. Zhao Hao yang ketakutan setengah mati terus mengikuti dari belakang sambil memanggil, saudara Xiu, tunggu aku. Xiu terbelalak kaget saat melihat pemandangan di depannya, ini. Di ujung lorong, tampak sebuah ranjang rumah sakit yang terbengkalai dengan lumuran cairan merah di atasnya. Tempat itu adalah rumah sakit jiwa Qingshan. Zhao Hao yang menyusul di samping Xiu panik luar biasa dan gemetaran. Tunggu, saudara Xiu, apa aku berhalusinasi?
Di mana kita? Bukankah kita seharusnya berada di perusahaan? Kenapa tempat ini terlihat seperti rumah sakit di film horor? Xiu menoleh ke arah Zhao Hao dan bertanya, kau bisa melihat rumah sakit ini juga? Zhao Hao menjawab cemas, tentu saja. Koridornya sangat panjang. Xiu menunduk dan menyentuh dinding yang berlumuran cairan merah di sebelahnya. Xiu mulai menyimpulkan dalam hati, seriusan. Sepertinya rumah sakit jiwa ini secara spasial tumpang tindih dengan dunia nyata. Seperti halnya para makhluk itu. Tidak heran kami tidak bisa melihat rumah sakit jiwa di departemen penjualan sebelumnya. Ternyata rumah sakit jiwa ini menelan departemen penjualan, dan kami sudah berada di dalamnya. Apa ini yang disebut domain berhantu? Saat melangkah maju, sepatu Xiu menapak pada genangan cairan merah pekat di lantai. Pemandangan mengerikan itu membuat Xiu dan Zhao Hao terkejut. Xiu menunjuk ke arah pakaian melayang dan koyak yang berlumuran cairan merah di lorong kegelapan itu sambil berkata, ini adalah seragam keamanan dan seragam kerja wanita. Itu Paman Zhang dan Wang Xiaoli. Xiu berpaling dan menjelaskan analisanya kepada Zhao Hao yang berdiri panik di belakangnya. Rekan-rekan wanita di kantor penjualan memiliki ciri-ciri yang jelas, bentuk tubuh yang ramping. Dan, ya, itu hanya jumlah dagingnya saja. Dibandingkan laki-laki, jumlahnya jauh lebih sedikit. Jadi dibutuhkan waktu sekitar 3 menit bagi mereka untuk melahap laki-laki. Xiu melanjutkan penjelasannya dengan tenang, sedangkan melahap wanita hanya membutuhkan waktu 2 menit, dan itulah perbedaan waktu antara hilangnya mereka. Zhao Hao membelalakkan matanya, menatap pakaian berlumuran cairan merah di lantai dengan tubuh bergetar ketakutan, lalu berkata, mereka semua telah dimangsa oleh hantu. Xiu berjongkok untuk memeriksa bekas pakaian dan cairan merah di lantai, lalu berkata, Jial yang baru saja dibawa pergi, jadi untuk sementara kita aman. Zhao Hao terbelalak dan berteriak ketakutan, hantunya ada di suatu tempat, memakan Jia Liang. Sambil berjongkok dan mengamati sekitar, Xiu membatin tenang, sebagian besar hantu di sini terkunci di kamar pasien. Meski beberapa pintu kamar terbuka, hantu-hantu itu tidak berhasil lolos. Aku belum pernah bertemu mereka di ilusi rumah sakit jiwa sebelumnya. Xiu meraih kain pakaian yang robek di lantai dan memperhatikannya secara mendalam, potongan tepi pakaian sangat rapi, jelas disebabkan oleh semacam pisau tajam. Itu hanya yang aku temui sebelumnya, simpulkan dalam hatinya, karena dia adalah dokter, dia tidak dikurung di ruang pasien. Mata Xiu bergetar tajam saat menyadari sesuatu, dan bisa bergerak bebas. Tiba-tiba, dari arah atas kegelapan, sesosok makhluk mengerikan merayap turun tepat di atas tubuh Xiu. Xiu terbelalak menyadari kehadiran sosok itu, hantu dokter wanita. Suara derap langkah kaki misterius tak-tak, menggema di dalam koridor yang gelap gulita. Xiu yang sedang berjongkok mendadak terkejut, diiringi Zhao Hao yang juga tersentak dengan peluh membasahi wajahnya. Suara aneh klatak, terus terdengar, membuat Zhao Hao terbelalak ketakutan, sementara Xiu mengalihkan pandangannya dengan tajam saat suara langkah tak kembali terdengar di sekitarnya. Langkah kaki tak, itu terus terdengar semakin mendekat. Tiba-tiba terlihat sepasang kaki melangkah di atas lantai. Seseorang berteriak cemas dari kegelapan. Wah, di mana kita? Bukankah kita berada di kantor pemasaran? Rombongan Wu Dahai, Li Fei, dan Wang Ziteng akhirnya tiba di lokasi tersebut. Melihat sekeliling lorong yang mencekam, salah seorang dari mereka bergumam, ini terlihat seperti rumah sakit. Xiu dan Zhao Hao hanya berdiri diam menatap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat reaksi tenang Xiu dan Zhao Hao, Wu Dahai yang panik langsung berteriak dengan wajah tegang. Fang Xiu, Zhao Hao, apakah kalian menyadari sesuatu saat kalian tiba? Apakah kalian melihat Lao Zhao dan Wang Xiaoli? Seketika Wu Dahai terperanjat hebat. Li Fei yang menyadari sesuatu di lantai langsung menunjuk ke arah genangan dengan raut wajah histeris dan ketakutan. Cairan merah, ada banyak cairan merah. Wang Ziteng dengan sorot mata panik memperhatikan pakaian yang berada di atas genangan cairan merah tersebut dan bergumam, bukankah itu pakaian Lao Zhao dan Wang Xiaoli? Dengan wajah dipenuhi keringat dingin, Wang Ziteng membatin cemas, apakah mereka telah dimalkan? Li Fei yang ketakutan setengah mati langsung merapat dan memeluk lengan Wang Ziteng sambil menangis. Wang Zhao, cepatlah, ayo kita pergi dari sini. Aku ingin pulang, hiks gelombang. Wang Ziteng yang terkejut mencoba menenangkan Li Fei. Iya, ayo pergi cepatlah. Wang Ziteng kemudian menoleh tegas ke arah Xiu dan berteriak, Fang Xiu, pimpin jalannya. Xiu dan Zhao Hao tetap berdiri di tempat tanpa bergeming sedikit pun. Wang Ziteng berteriak lagi dengan nada mendesak, aku berbicara padamu, Fang Xiu. Fang Xiu. Xiu menatap layar ponsel di genggamannya dengan tatapan mata yang sangat dingin dan tajam. Xiu berkata pelan, waktunya telah tiba. Mendengar ucapan dingin Xiu, Wang Ziteng dan Li Fei tertegun kebingungan. Li Fei bertanya cemas, waktu telah tiba. Apa maksudmu, waktu telah tiba? Tiba-tiba, bayangan hitam merayap di langit-langit tepat di atas mereka. Suara gesekan yang mengerikan menggema di udara. Wang Ziteng dan Li Fei perlahan mendongak ke atas dengan mata terbelalak dan wajah pucat pasi. Sesosok hantu merayap turun dari langit-langit koridor dengan posisi terbalik, merayap mendekati mereka secara perlahan. Wajah hantu dokter wanita itu terlihat sangat mengerikan dengan mata menyala kekuningan di balik kegelapan. Li Fei terpaku tak berkutik saat melihat sosok itu merayap turun dengan cepat tepat di hadapan mereka. Wang Ziteng dan Li Fei terbelalak hebat menyaksikan hantu itu meluncur turun ke arah mereka, hingga skrim histeris memecah kegelapan lorong. Kemunculan sosok hantu secara mendadak membuat suasana seketika menjadi kacau. Wu Dahai dan Li Fei berteriak histeris. Lari! Wang Ziteng yang panik langsung berteriak keras, minggir. Wang Ziteng berlari kencang menerobos dan mendorong orang-orang di depannya tanpa peduli.
Tiba-tiba langkahnya terhenti secara mendadak saat Li Fei yang terjatuh di lantai menggapai dan memegang kaki celananya. Dengan wajah penuh penyesalan dan ketakutan, Li Fei memohon, "Wang Shao, selamatkan aku." Wang Ziteng menoleh ke bawah, sementara sosok hantu dokter dengan mata menyala kekuningan merayap cepat di atas lantai menuju ke arah mereka. Melihat Li Fei menahannya, Wang Ziteng menjadi kalap dan membentak kasar, "Sial, kau menghalangi saja." Wang Ziteng dengan tega menepis dan menendang Li Fei hingga terlepas, lalu kembali berlari kencang melewati Xiu dan Zhao Hao yang sedang berdiri membeku. Melihat Wang Ziteng dan Wu Dahai berlari menjauh meninggalkan lorong, Li Fei yang tergeletak sendirian merayap di lantai sambil menangis histeris. Sosok hantu dokter yang mengerikan merayap turun tepat di atas tubuhnya. Li Fei berteriak memohon bantuan, "Wang Shao, jangan tinggalkan aku. Wang Shao, jangan tinggalkan aku. Tolong aku." Xiu dan Zhao Hao hanya berdiri diam memperhatikan dari kejauhan tanpa bergerak sedikit pun. Sosok hantu dokter itu mulai mencengkeram dan menyerang Li Fei yang tak berdaya. Li Fei meringis kesakitan, "Tolong aku. Tolong." Seketika kilatan pisau bedah menyambar kegelapan lorong. Kilatan cairan merah terciprat keras ke segala arah. Zhao Hao yang menyaksikan kejadian mengerikan itu dari dekat langsung memegang kepalanya sambil berteriak histeris dengan wajah pucat pasi, "Fei Fei." Fei Fei tumbang, tubuh Li Fei tergeletak tak bernyawa dengan cairan merah mengalir dari matanya. Sosok hantu dokter wanita itu mengangkat pisau bedahnya yang berkilau di udara, lalu dengan sangat cepat dan brutal menusukkan pisau bedah tersebut berkali-kali ke tubuh Li Fei. Melihat pemandangan brutal tersebut, Xiu membatin tenang sambil menganalisis situasi. Hantu dokter wanita ini memegang pisau bedah. Dia memotong-motongnya dengan tepat dan sangat ahli. Jelas, dia telah banyak melakukan operasi di rumah sakit ini ketika masih hidup. Xiu terus memperhatikan gerakan hantu itu. "Zhao Hao dan aku ada di sini, tapi dia memperhatikan kita." Dia hanya fokus ke tubuh Li Fei Fei. Biasanya, operasi dilaksanakan hanya satu pasien dalam satu waktu, itu mustahil untuk mengoperasi dua pasien sekaligus. Hantu dokter wanita itu menjilati cairan merah yang menempel pada pisau bedahnya, lalu merobek dan menyayat bagian dada Li Fei. Xiu melanjutkan analisanya, itu terlihat seperti insting untuk memangsa manusia sepertinya dia telah berubah menjadi hantu. "Jadi, aku mengira ini kebiasaan menghabisinya." Zhao Hao menoleh ke arah Xiu dengan wajah penuh kebingungan dan peluh dingin. Tiba-tiba Xiu melangkah maju melintasi genangan cairan merah di lantai. Zhao Hao terkejut dan terperanjat. Saudara." Xiu berjalan mendekati sosok hantu dokter wanita yang sedang sibuk memangsa korbannya. Dengan tatapan mata merah yang tajam dan dingin dari balik kegelapan, Xiu berdiri tepat di belakang hantu tersebut. Xiu tanpa ragu melayangkan pukulan tinju yang sangat kuat ke arah hantu dokter wanita tersebut. Pukulan Xiu mendarat telak, namun tidak memberikan dampak pada hantu tersebut. Xiu terkejut hingga terbelalak. Dalam hatinya Xiu membatin, dia keras seperti besi. Xiu melihat tangan kanannya yang bernoda cairan merah tebal, lalu memikirkan situasi yang dihadapinya. Semua hantu yang pernah aku temui sejauh ini memiliki keinginan untuk menghabisi begitu banyak manusia. Di hadapannya manusia seperti semut. Mungkin hanya dengan menjadi spiritualis aku dapat mengubah situasi ini. Melihat tindakan nekat tersebut, Zhao Hao dari belakang berteriak panik, "Xiu! Saudara Xiu, ayo lari!" Xiu tetap berdiri tenang di dekat sosok hantu yang sedang merayap di lantai dan sibuk memangsa korbannya. Xiu kembali membatin menganalisis, bagian dari kebiasaan hantu adalah menghabisi yang berada di dekatnya dan hanya menyerang satu saja setiap waktu. Cara dia mengoyak dengan pisau bedah dan memakannya. Dengan kata lain, saat ia sedang makan, ini adalah waktu teraman. Zhao Hao memperhatikannya dengan cemas dan bernapas terengah-engah, tapi aku lihat dia hampir selesai. Xiu menoleh ke samping, mengingat perawakan Li Fei, lalu membatin, Li Fei terlihat kurus, tapi dia sebenarnya memiliki tubuh yang besar, jadi dia dapat bertahan sekitar 3 menit atau lebih. Tidak perlu terburu-buru. Zhao Hao yang mendengar celetukan Xiu langsung terperanjat heran sambil memegang mukanya, tubuh yang besar. Xiu kembali memikirkan informasi penting, Wang Ziteng menyadari untuk menjadi seorang spiritualis memerlukan kekuatan dari hantu untuk menginfeksi suatu jiwa. Selama berada di area hantu, banyak kekuatan hantu ini biasanya berada di sekitar hantu tersebut, dan sentuhan langsung dapat mempercepat infeksi. Di dekat hantu perawat yang tergeletak mengoyak korbannya di atas genangan cairan merah, Xiu secara perlahan mengulurkan tangan kanannya mendekati kaki hantu tersebut. Xiu menyentuhkan telapak tangannya ke paha hantu perawat yang mengenakan stoking putih. Zhao Hao yang melihat aksi Xiu dari belakang berteriak histeris sambil memegang kepalanya, "Saudara Xiu, aku pikir aku orang yang tidak tahu malu, dengan menonton film dewasa, tapi aku tidak berpikir kamu, dengan alis tebal dan mata besar, berani mengambil keuntungan dari hantu." Xiu dengan wajah datar dan tenang meremas pelan paha hantu itu, lalu menjawab tanpa menoleh, "Aku akan di sini sedikit lebih lama, jika kau ketakutan, kau dapat pergi duluan." Zhao Hao terdiam sejenak, namun, melihat kebalikan situasi ini, keberaniannya mendadak muncul. Dengan wajah bersungguh-sungguh dia berteriak, "Sial, ayo lakukan." Zhao Hao mendekat dan ikut duduk berlutut di samping Xiu. Zhao Hao mengulurkan tangannya yang gemetaran menuju paha hantu perawat tersebut. Saat telapak tangannya berhasil menyentuh kulit paha hantu yang terbalut stoking putih itu, Zhao Hao terkejut sampai merinding. Ish! Ini sangat dingin. Mereka berdua meremas dan menempelkan tangan di paha hantu tersebut untuk menyerap energi. Setelah beberapa saat, Zhao Hao memperhatikan Xiu dan bertanya, "Saudara Xiu, aku tidak melihat suatu reaksi. Apakah ada yang berubah dari tubuhmu?" Xiu menjawab singkat, "Tidak." Zhao Hao mengangguk, "Oh, baiklah akan aku lanjutkan." Sembari meremas paha hantu perawat yang sedang asyik memangsa di depannya, Zhao Hao membatin,
aku tidak pernah berpikir pertama kali aku menyentuh paha wanita di hidupku, akan menjadi seorang hantu. Zhao Hao kemudian berbisik kepada Xiu, tapi aku katakan, ini kaki terpanjang, selama hidupku. Melihat tingkah Zhao Hao yang mendadak santai, Xiu membatin, dia memiliki kemampuan adaptasi yang kuat. Sebelumnya dia merasa ketakutan, sekarang dia sedang bercanda, dia memiliki beberapa potensi. Zhao Hao terkekeh kecil, hehehe. Xiu kemudian mengeluarkan ponselnya untuk melihat patokan waktu sambil berbisik kepada Zhao Hao, ini sudah 1 menit. 30 detik lagi, kita akan langsung lari, meninggalkan waktu yang cukup untuk kabur. Zhao Hao mengangguk setuju, Xiu menatap layar ponsel di tangannya. Angka pada penunjuk waktu ponsel itu baru saja bergerak dari angka pukul 1.29 menjadi tepat pukul 1.30. Seketika Xiu berteriak cepat memberi aba-aba, ayo. Xiu dan Zhao Hao langsung bangkit dari posisi mereka yang berlutut di dekat hantu perawat yang sedang tergeletak memangsa korbannya di atas genangan cairan merah. Mereka bersiap untuk segera berlari meninggalkan tempat itu. Saat mereka berdua berlari menelusuri lorong, Zhao Hao yang panik berteriak sembari mengimbangi langkah Xiu, saudara Xiu, apakah kau yakin kita dapat lari dari hantu itu? Dan, apakah kau pernah ke sini sebelumnya? Bagaimana kau sangat terbiasa? Xiu terus berlari fokus ke depan tanpa menoleh. Dalam hatinya Xiu membatin menjelaskan, ketika aku memasuki rumah sakit jiwa Qingshan sebelumnya, aku memperhatikan tata letak dan jalan di dalam bangunan ini. Sekarang kita dapat menggunakan keuntungan medan untuk membuat jarak dari hantu itu. Namun saat Xiu terus berlari di lorong yang gelap, secara mendadak rambut hitam panjang meluncur dan membelit tubuhnya dari belakang. Xiu terkejut setengah mati dan tersentak. Dalam hatinya Xiu terperanjat heran, bagaimana mungkin? Ternyata hantu perawat tersebut sudah berada tepat di belakang Xiu dengan tangan terangkat naik, menebarkan aura merah mengerikan. Xiu membatin panik, apakah aku salah mengira kebiasaannya? Seharusnya masih ada 2 menit untuk kabur, kenapa? Kenapa dia dapat secepat ini? Xiu mencoba menyadari apa yang salah dalam perhitungannya, apakah tubuh Li Feifei? Tiba-tiba penglihatan Xiu tertuju pada sebuah objek di lantai. Di atas genangan cairan merah, tergeletak 2 buah implan silikon. Xiu langsung menyadari penyebab kesalahannya dan membatin guncang, silikon. Itu palsu. Seketika hantu perawat itu menyerang Xiu dari belakang. Serangan itu langsung mengenai tubuh Xiu hingga cairan merah terciprat ke udara. Sebelum kesadarannya menghilang dan tumbang, Xiu sempat membatin pasrah, tidak ada silikon di surga. Penglihatan Xiu mendadak menjadi kabur, bergetar, lalu terbalik saat ia terjatuh. Xiu tersentak dan terbangun kembali. Ia mendapati dirinya kembali berlutut di tempat yang sama, tepat di sebelah hantu perawat yang sedang memangsa di atas genangan cairan merah. Xiu terengah-engah dan membatin terkejut, aku tidak bangkit di samping istriku, namun, aku kembali ketika aku akan menyentuh pahanya. Di sampingnya, Zhao Hao yang masih berlutut sambil memegang paha hantu itu berbisik gemetaran, ini sangat dingin. Xiu memikirkan fenomena yang baru saja dialaminya, apakah perulangan tumbang terjadi karena suatu kejadian? Xiu segera mengecek ponsel di tangannya. Layar ponsel itu menunjukkan angka pukul 1:01. Xiu kembali membatin menganalisis, layaknya permainan, level pertama adalah area dekat dengan pemukiman, dan level kedua adalah rumah sakit jiwa Qingshan. Sejak kami telah menyelesaikan level pertama, titik aman secara otomatis berada di level kedua. Zhao Hao yang berada di sebelahnya masih asyik meremas paha hantu perawat itu sambil tersipu malu. Xiu menatap tajam ke depan, mengingat kejadian tragis sebelumnya, aku tumbang karena silikon. Xiu menatap hantu perawat berambut hitam panjang dengan lidah menjulur yang sedang sibuk memangsa di depannya. Xiu membatin mantap, saat ini, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama. Tanpa membuang waktu, Xiu berdiri lalu menepuk pundak Zhao Hao sambil berkata tegas, ayo. Zhao Hao yang baru saja ingin menikmati momen tersebut langsung terkejut dan memprotes besar. Saudara Xiu, kau pergi setelah menyentuhnya. Ini pertama kali aku menyentuh. Xiu berpaling sebentar sembari membatin menjelaskan alasan perhitungannya, kedua payudaranya terbuat dari silikon. Jadi jumlah dagingnya tidak banyak lagi. Mendengar hal itu, Zhao Hao yang berada di samping Xiu terbelalak kaget dan berteriak tak percaya, silikon. Tidak mungkin, ini sangat besar. Tanpa membuang waktu, Xiu langsung berbalik dan bersiap berlari ke arah tangga sembari berteriak, ayo pergi, cepat turun. Xiu dan Zhao Hao segera berlari cepat menuruni tangga. Namun saat sedang berlari menuruni tangga, langkah Xiu dan Zhao Hao mendadak terhenti karena melihat rombongan orang di depan mereka. Di tangga tersebut, tampak Wang Ziteng, Wu Dahai, seorang wanita berambut coklat pendek berkacamata, serta anggota rombongan lainnya sedang berlari terengah-engah ke arah bawah. Xiu menatap heran ke arah rombongan itu dan bergumam, Wang Ziteng. Wang Ziteng yang panik setengah mati sambil berkeringat dingin berteriak histeris, hantu. Ada hantu, lari. Wang Ziteng panik melihat ada yang melompati anak tangga, dengan sangat panik sambil berteriak ketakutan. Jangan tangkap aku, ada hantu di sini. Xiu dengan sigap dan tenang melompati tangga, bergerak melintasi rombongan tersebut dan mendarat mulus di anak tangga di bawah mereka. Wu Dahai yang menggebu-gebu berteriak lega sekaligus kesal begitu melihat Xiu, itu kau. Kau menakutiku, aku pikir hantu yang mengejar. Zhao Kao menatap rombongan tersebut dan bertanya tenang, kenapa kalian berlari sangat pelan? Rombongan tersebut membalas Zhao Hao, pelan. Kita telah menuruni 20 lantai, dan aku tidak tahu seberapa tinggi bangunan ini. Bagaimana denganmu? Bagaimana kau dapat berlari begitu cepat? Zhao Hao yang mendengar hal itu menggaruk kepalanya bingung dan menyela, 20 lantai. Itu mustahil, saudara Xiu dan aku hanya pergi menuruni 3 lantai sebelum bertemu dengan kalian.
Rombongan tersebut meradang mendengarnya, memutar badan dan menunjuk wajah Zhao Hao dengan penuh emosi sambil membentak, "Apa? Zhao Hao, jangan bicara omong kosong. Awas, akan kupukul kau." Wang Ziteng menghentikan bentakannya dan terdiam sejenak, wajahnya berubah semakin pucat karena menyadari sesuatu. Ia bergumam cemas, "Hantu. Hantu yang membuat ini terjadi." Dengan raut wajah dipenuhi rasa takut, Wang Ziteng menegaskan kembali ke seluruh rombongan, "Ini pasti hantu yang membuatnya begini." Wang Ziteng lalu memegang pundak pria di sebelahnya dan berteriak panik menjelaskan, "Sepupuku berkata kemampuan hantu dapat membuat ilusi dan mungkin hantu yang membuat penghalang." Wang Ziteng melanjutkan penjelasannya dengan gemetar, "Manusia yang bertemu dengan ilusi tersebut akan berputar-putar di tempat yang sama, dan tak akan dapat bisa keluar. Karena itulah Fang Xiu dan yang lain dapat bertemu kita dengan sangat cepat dikarenakan kita hanya berputar-putar saja." Lanjut Wang Ziteng, Xiu menyimak penjelasan tersebut lalu membatin penuh rasa ingin tahu, hantu membuat penghalang. Xiu hanya terdiam sejenak memperhatikan perdebatan mereka. Kemudian Xiu memasukkan tangannya ke dalam saku celana dan berjalan santai, lalu memberi instruksi kepada rombongan, "Siapapun yang membawa sesuatu, lempar itu ke tanah sebagai tanda." Wang Ziteng langsung menyetujui ide Xiu dan berteriak keras menatap yang lain, "Baiklah." Tanda itu, cepat. Wanita berambut coklat pendek berkacamata itu segera membuka tas selempangnya. Bersama pria berambut ungu di sebelahnya, mereka mulai merogoh barang-barang. Berbagai benda kecil dijatuhkan ke anak tangga sebagai penanda jalan, sebuah penggaris, botol air mineral plastik, bungkus rokok, dan sebuah wadah kecil. Setelah penanda dilemparkan ke tangga, Xiu berbalik menatap tangga ke arah bawah dan berkata, "Ayo turuni tangganya." Seluruh rombongan pun mulai berjalan bersama menuruni anak tangga mengikuti langkah Xiu. Sambil melangkah turun, Xiu berkeringat dingin dan berteriak panik ke arah tangga bawah, "Berhenti." Zhao Hao memegang bahu Xiu dari belakang dan bertanya terheran-heran, "Ada apa?" Suasana mendadak terhenyak saat mereka melihat ke arah anak tangga di depan. Zhao Hao membatin kaget, Di anak tangga bawah tampak dua benda tergeletak di lantai persis di depan Xiu, Zhao Hao, dan anggota rombongan lainnya. Pria di belakang meletakkan tangan di kepalanya sambil terperanjat berteriak, ini adalah korek yang aku buang. Dan uangku." Wanita berambut coklat pendek berta itu langsung memegang kedua pipinya dengan wajah penuh ketakutan dan berteriak histeris, "Oh tidak. Ini berakhir, hantu itu telah membuat penghalang, apa yang harus kita lakukan?" Di lantai dekat kaki Xiu, tergeletak botol air mineral dan sebuah bungkus alat kontrasepsi merah muda yang sebelumnya dijatuhkan. Wanita itu berteriak kian panik, "Jika hantu itu datang, kita akan tumbang." Xiu hanya terdiam tenang sambil memungut bungkus alat kontrasepsi merah muda tersebut dengan jarinya. Ia membatin pendek. Wang Ziteng tiba-tiba merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan berteriak lantang menenangkan situasi, "Berhenti berdebat. Sepupuku berkata orang biasa tidak dapat kabur dari penghalang yang hantu buat. Untuk menghancurkannya, kita dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk menembusnya." Wang Ziteng melanjutkan seruannya dengan menggebu-gebu, "Cepat, semuanya. Jika ada di antara kalian yang dapat mengaktifkan kekuatan spiritual." Rombongan di belakangnya, termasuk Wu Dahai, pria berambut ungu, dan wanita berkacamata, hanya bisa menatap bingung dengan tanda tanya di atas kepala mereka. Seketika, Wang Ziteng menepukkan kedua telapak tangannya dengan keras. Dengan memejamkan mata erat-erat dan menangkupkan kedua tangan di dada, Wang Ziteng berkata, "Aku tidak tahu jika kejadian hantu ini menjadi pengalaman hidup dan tumbang. Aku harap aku dapat dengan cepat mengaktifkan kemampuan spiritualku." Wang Ziteng melanjutkan lagi dengan tekad bulat, "Jika aku menjadi spiritualis, aku tidak akan dihina oleh sepupuku." Melihat aksi Wang Ziteng yang meramalkan doa, pria berambut ungu dan wanita berkacamata menatapnya kebingungan. Wanita bertanya, "Bagaimana kami mengetahuinya?" Pria berambut ungu di sebelahnya menjawab ragu, "Aku tak tahu." Pria berambut ungu itu pun akhirnya ikut menangkupkan kedua tangannya dan berdoa. Wanita di sebelahnya melakukan hal yang sama sambil berbisik, "Cobalah seperti apa yang dilakukan oleh Wang Zong." Sementara yang lain sibuk berdoa, Xiu berjalan menjauh menuju dinding koridor. Dalam hatinya Xiu membatin menganalisis situasi, tak habis pikir. "Aku ingat ketika aku memasuki rumah sakit jiwa sebelumnya, jalan keluar ada di kanan. Meskipun aku tidak tahu ini di mana, posisinya mungkin serupa. Di atas tangga, tampak aura atau untaian energi misterius berwarna keunguan merayap di dinding." Wang Ziteng yang sedang memejamkan mata berdoa tiba-tiba membuka matanya dan tersentak. Wang Ziteng menoleh ke arah Xiu dan menegurnya dengan nada ketus, "Fang Xiu, apa yang kau lakukan?" Xiu terus meraba dinding di kegelapan tanpa memedulikan teguran itu. Xiu membatin, daripada melakukan hal yang tak berguna, lebih baik konsentrasi dan mencari petunjuk. Wang Ziteng terus mengamati sikap Xiu dari belakang, lalu membatin penuh rasa curiga, Fang Xiu tidak benar. Dia terlalu santai. Dari awal sampai akhir, dia tidak menunjukkan kepanikan, bahkan ketika bertemu dengan hantu. Wang Ziteng teringat kembali momen ketika hantu wanita berambut panjang merayap muncul menyerang mereka. Ia membatin, ketika hantu wanita muncul, Fang Xiu, dia berada paling depan. Bukankah dia memiliki peluang lari paling pertama? Melainkan, dia berdiri dekat dengan dinding untuk mencegah bentrokan. Wang Ziteng terus memikirkannya dengan raut wajah semakin serius. Kami semua kabur menuju tangga, meninggalkan mereka bertiga di belakang. Sekarang Li Feifei telah menghilang, jadi dia pasti telah tumbang. Dari tangga atas, Zhao Hao berjalan mendekati Xiu yang sedang berdiri menghadap dinding. Wang Ziteng yang memperhatikan dari kejauhan membatin bertanya-tanya, tetapi dua pria dan hantu wanita berdiam diri di koridor untuk beberapa saat. Apa yang mereka lakukan? Mengapa hantu itu tidak menghabisi mereka?
Wang Ziteng tiba-tiba membayangkan skenario aneh dan membatin curiga, bisa jadi mereka mengambil keuntungan dari hantu wanita itu. Dalam bayangan pikiran Wang Ziteng yang menggelikan, tampak hantu perawat berwajah merona pasrah diapit oleh Xiu dan Zhao Hao yang tersenyum mesum di kiri dan kanannya. Wang Ziteng menggelengkan kepalanya menepis bayangan itu dan membatin panik. Tidak, tidak, tidak. Ini pasti tidak mungkin. Sementara Wang Ziteng, wanita berkacamata, dan pria berambut ungu berdiri kebingungan di atas tangga, Wang Ziteng bergumam, setelah semuanya, hantu itu. Zhao Hao berjalan mendekati Xiu dan menatapnya dari samping. Xiu mengangkat satu tangannya dan menempelkan telapak tangannya ke permukaan dinding koridor. Zhao Hao yang melihat aksi tersebut bertanya penasaran, "Saudara Xiu, apa yang kau lakukan?" Zhao Hao kemudian menepuk dadanya sendiri dan menawarkan bantuan dengan semangat, "Beritahu aku akan membantumu." Xiu terus menghitung perlahan sembari meraba permukaan dinding di kegelapan, 10, 11, 12. Langkah kakinya terus maju menelusuri sudut lorong, 15. Tiba-tiba gerakannya terhenti seketika, berhenti. Mata Xiu membelalak kaget karena menyadari sesuatu. Dengan suara pelan, Xiu bergumam, "Aku menemukannya." Zhao Hao yang berada di sampingnya ikut kaget dan berseru heboh, "Apa itu?" Sebuah pintu besi. Wow, saudara Xiu. Mereka berdua berdiri di depan sebuah pintu besi berukuran besar yang tertanam di dinding. Zhao Hao dan Xiu langsung menempelkan telapak tangan mereka ke permukaan pintu besi tebal tersebut. Wang Ziteng yang sedang berada di atas tangga mendadak menengok ke bawah dan terperanjat, sebuah pintu. Wang Ziteng langsung melompati anak tangga dan berlari mendekat ke arah Xiu sambil berteriak gembira, "Itu pintu. Kita semua dapat melihatnya." Wang Ziteng mendarat di samping Xiu lalu menunjuk pintu itu dengan wajah berseri-seri, "Ada sebuah pintu di sini." Namun, kegembiraannya mendadak tertahan. Wang Ziteng menoleh ke arah Xiu dengan raut ragu dan bertanya, "Tapi bagaimana cara membukanya?" Xiu memandang pintu besi tersebut dengan tenang sembari membatin, "Pintu ini seharusnya menunjuk ke tujuan kita." Xiu meraih gagang pintu besi itu lalu bergumam pelan, "Berharaplah, ini tidak terkunci." Xiu mencengkeram dan memutar gagang pintu tersebut hingga terdengar suara gesekan keras, krek. Pintu besi itu perlahan mulai terbuka diiringi suara deritan berat, disertai untaian energi hitam keunguan yang mereka dari balik celah pintu. Seseorang di rombongan bergumam melihatnya, itu terbuka. Pintu terbuka lebar memperlihatkan kegelapan di balik ruangan. Dari sudut pandang dalam ruangan yang gelap, siluet rombongan Xiu dan yang lainnya tampak berdiri di ambang pintu. Xiu melangkahkan kakinya melewati ambang pintu menuju ruangan tersebut. Begitu Xiu melangkah masuk ke dalam area baru yang terang, Wang Ziteng langsung berlari mendahuluinya sambil berteriak kegirangan, "Selamat." Hahaha, melihat reaksi berlebihan Wang Ziteng, Xiu hanya terdiam menatapnya dengan raut wajah datar. Langkah kaki rombongan berderap cepat menembus pintu masuk. Wu Dahai, wanita berkacamata, dan anggota rombongan lainnya berlari terengah-engah menyerbu masuk ke dalam koridor. Zhao Hao yang berlari di samping Xiu mendadak menghentikan langkahnya dan menoleh kaget. Zhao Hao panik melihat Xiu yang hanya berjalan santai dan berteriak heran, "Ada apa? Kenapa kau tidak berlari, saudara Xiu? Kenapa kau terlalu santai dalam menghadapi bahaya?" Xiu menatap Zhao Hao dengan tenang lalu membatin sinis, menghadapi bahaya, mereka semua fokus untuk menyelamatkan diri. Sangat menarik, ketika menghadapi hantu dokter wanita, tidak perlu berlari terlalu cepat. Dari balik punggung mereka, Wang Ziteng yang berlari di belakang mendadak berteriak histeris membentak Zhao Hao dan Xiu, "Kalian berdua lebih baik lari. Menyingkirlah, jangan gunakan aku sebagai pelindung jika kalian ingin tumbang." Xiu hanya melirik ke belakang tanpa menghiraukan bentakan itu, lalu membatin melanjutkan rencananya, "Aku perlu memastikan aku bukanlah yang terakhir. Dengan begini, itu akan membuatku nyaman untuk menyentuh paha dokter wanita dan mengaktifkan kekuatan spiritualku nanti." Xiu terus berjalan santai sambil membatin menganalisis situasi hantu tersebut, dan ada kasus di mana hantu dapat kabur dari rumah sakit jiwa ini. Tidak menghadapi mereka sebelumnya adalah keberuntunganku. Ini menarik untuk menghadapinya secara langsung. Langkah kaki seluruh rombongan mendadak melambat dan terhenti beruntutan. Wang Ziteng yang berada paling depan merentangkan tangannya memberi sinyal darurat sambil berteriak ketakutan. Berhenti. Rombongan tersebut terhenti di sebuah persimpangan koridor yang gelap dan tertutup dinding batu. Salah satu pria di rombongan bertanya cemas, "Apa yang akan kita lakukan?" Pria berambut abu-abu di sebelahnya menyarankan, "Kenapa tidak mencoba untuk pergi ke kiri?" Pria berjaket biru di sampingnya tersentak kaget. Pria berjaket biru itu langsung berbalik memprotes dengan marah sambil menunjuk wajah pria berambut abu-abu, "Kau sangat pintar, menggunakanku sebagai percobaan. Kenapa kau tidak pergi sendiri?" Xiu hanya berdiri menyilangkan tangan di belakang rombongan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Wang Ziteng kemudian berbalik menatap Xiu dengan raut wajah berharap dan bertanya, "Fan Xiu, jalan mana yang kita pilih?" Wang Ziteng mendesak Xiu lebih lanjut, "Kau yang menemukan pintu ketika insiden tembok hantu, kau pasti mengetahui jalan keluar." Xiu menatap dingin ke arah Wang Ziteng lalu membatin menyindir sikapnya, "Apa masalahnya? Ketika kita berlari, kau tidak menungguku untuk menjauh, dan sekarang kau mengingatku." Pria yang panik di rombongan membentak Xiu sambil menunjuknya marah, "Apa kau tertawa sekarang? Bicaralah." Rekan di sebelahnya ikut berteriak berapi-api, "Hantu itu masih mengejar, dan kau masih merasa sombong. Aku mempercayaimu untuk beberapa saat." Namun, Xiu hanya berdiri tenang sembari membatin dingin, "Tetapi, itu tidak masalah." Wajah Wang Ziteng dan orang-orang di rombongan tampak diliputi ketakutan, sementara bayangan sosok Xiu membayang di atas mereka. Xiu terus membatin, "Karena bagiku, kalian hanyalah alat." Langkah kaki Xiu terdengar mantap menapak di lantai koridor, klak.
Siu menatap sosok-sosok di depannya dari belakang sambil membatin mengatur rencana. Sekarang, dokter wanita itu tak terkalahkan. Jika aku ingin mengulur waktu. Rombongan di depan Siu berdiri tertekan. Siu memperhatikan aura kegelapan dan sosok tengkorak hijau yang membayang di sekitarnya, lalu membatin mantap, aku harus mengorbankan mereka. Tiba-tiba dari arah lorong belakang, terdengar derap langkah dan suara aneh yang mendekat pesat. Salah satu anggota rombongan tersentak kaget dan menoleh ke belakang, suara itu. Siu melirik tenang ke belakang dengan tatapan mata menyala, membatin pelan, dia datang. Wu Dahai yang berlari paling belakang mendadak panik luar biasa dan berteriak histeris, itu hantu. Sosok hantu dokter wanita merayap dan bergerak cepat mendekati Wu Dahai dari kegelapan lorong. Mata hantu dokter wanita itu menyala kuning tajam di balik kegelapan lorong. Orang-orang di rombongan makin panik dan saling dorong untuk menyelamatkan diri, ayo pergi dari sini. Ah, menyingkirlah, hantu dokter wanita itu meluncur sangat cepat mengejar mereka. Wu Dahai berteriak histeris saat sosok hantu itu sudah berada tepat di belakangnya, hantu itu datang. Sambil berlari ketakutan setengah mati, Wu Dahai menjerit, aku tak ingin tumbang. Aku tak ingin. Dengan kalap, Wu Dahai menarik bahu pria di depannya sambil membentak kasar, siapa yang memperbolehkanmu berada di depanku? Ini takdir sialmu. Wu Dahai mendorong pria itu ke belakang hingga jatuh tersungkur, klak. Pria yang didorong Wu Dahai jatuh terlentang dan berteriak kaget, Wu Dahai. Seketika serangan tajam menyabet lorong tersebut, sret. Pria itu terkejut dan memaki Wu Dahai, kau baji. Cairan merah terciprat hebat menyembur ke udara menyelimuti kegelapan koridor. Wu Dahai berlari menghampiri Siu sambil berkata heboh, hei, Xiao Chen. Kau dapat beristirahat. Aku akan membakar dupa untukmu ketika liburan. Siu menatap dingin ke arah hantu dokter wanita yang sedang memangsa korbannya di belakang, lalu membatin sinis, untuk seseorang yang kehilangan kemanusiaannya, apa bedanya dengan iblis. Siu lalu mendekati jasad wanita yang tergeletak di lantai, hantu itu memotong pakaian korban, sret. Siu membatin dalam hati, sekarang aku dapat mencoba lebih banyak. Siu berdiri menatap paha mulus dari jasad wanita tersebut, aku berharap dapat lebih cepat mengaktifkan kekuatan spiritualku. Dari kejauhan lorong, Zhao Hao menoleh kebingung dan berteriak memanggilnya, di mana saudara Siu? Siu membatin fokus pada tujuannya, untuk meminimalisir korban. Zhao Hao mengamati sekitar dengan raut wajah cemas, saudara Siu. Sosok hantu dokter wanita tampak bergerak perlahan di sudut lorong yang gelap. Sementara itu, Siu berlutut di samping hantu wanita tersebut. Siu meraba dan memegang paha hantu wanita itu. Zhao Hao dari belakang berkata, menyentuh paha seorang wanita dan membiarkanmu menikmatinya sendiri bukankah tidak adil? Tiba-tiba Zhao Hao sudah muncul tepat di samping Siu. Zhao Hao memegang kedua tangannya dengan raut wajah memerah dan bernafsu saat melihat Siu memegang paha wanita tersebut, lalu berseru heboh, saudara Siu, selanjutnya jika kau mempunyai kesempatan menyentuh paha, ajaklah aku juga. Zhao Hao membisikkan sesuatu di dekat Siu dengan wajah memerah, kulitnya sangat halus, seperti es dan giok. Apakah rasa paha wanita yang hidup juga begini? Saudara Siu, pernahkah kau menyentuhnya? Siu yang berdiri di sampingnya hanya bersikap tenang dan membatin, memang orang yang cerewet. Saat ini, kau masih mengungkapkan perasaanmu. Tangan Zhao Hao tampak memegang paha hantu tersebut dengan erat. Siu membatin dalam hati, siapa tahu, mungkin dia dapat benar-benar mengaktifkan kemampuan spiritualnya. Langkah kaki terdengar berderap cepat di koridor yang gelap, klak, 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 klak. Siu bertanya, apakah kau tidak takut iblis dokter wanita akan menghabisimu? Zhao Hao menjawab datar sambil terus berlari, menunggu ketumbangan lebih buruk daripada langsung tumbang. Di samping itu, kau masih di sini. Tiba-tiba langkah kaki mereka terhenti, klak. Siu bergumam kaget, tunggu. Apakah ada restoran di depan? Siu menoleh dan menatap ke arah depan dengan tajam. Di ujung koridor yang gelap, tampak sebuah petunjuk ruangan. Zhao Hao bertanya, ruang makan. Zhao Hao melihat ke dalam ruangan tersebut sambil bergumam, apakah ada makanan? Aku belum makan sejauh ini, dan sekarang, aku kelaparan. Di dalam ruangan tersebut tampak meja dan beberapa barang tergeletak di kegelapan. Beberapa ekor kecoa merayap cepat di dinding koridor, krik, krik. Wang Ziteng mengulurkan tangannya mengarahkan rombongan sambil berseru, restoran biasanya ada pintu belakang. Semuanya perhatikan sekitar. Wang Ziteng lalu menoleh ke belakang dan berkata, Zhao Hao, jangan terburu-buru untuk mencari makanan. Carilah jalan keluar dulu. Wang Ziteng melanjutkan dengan tersenyum percaya diri, setelah kita keluar, aku akan mengajakmu menikmati semuanya. Jika kau menginginkan beberapa gadis, aku akan mencarikannya untukmu. Zhao Hao yang berdiri bersama Siu dan Wu Dahai menjawab pelan, aku takut aku tidak cukup beruntung untuk menikmatinya. Wu Dahai memegang lengan Wang Ziteng sambil memohon gelisah, Wang Shao. Jangan pikirkan dia, bahkan jika tidak ada jalan keluar, aku akan membuatnya untukmu. Tiba-tiba seorang wanita berlari mendahului mereka mendekati pintu dan berteriak, ada pintu di sini. Mata Wang Ziteng membelalak terkejut melihat hal itu. Wang Ziteng segera mengulurkan tangan dan berteriak menahan, jangan bergerak. Biarkan aku saja. Wang Ziteng memegang gagang pintu besi berserali dan berseru lega, kita selamat, kita selamat. Tangan seseorang memutar gagang pintu tersebut, klak. Pintu perlahan terbuka lebar, krik. Langkah kaki terdengar melangkah masuk, klak. Klak, sebuah pintu berdiri di ujung ruangan yang gelap dan diselimuti aura misterius. Klak. Klak, langkah kaki terus terdengar menapak di lantai ruangan gelap tersebut. Klak. Klak, klak, klak. Siu dan Zhao Hao berjalan berdampingan di dalam ruangan. Siu membatin mengamati keadaan sekitar, di dalam ruangan yang gelap. Semakin sedikit cahaya yang ada, seperti menyuruh kami untuk bergerak menuju ke ruang yang lebih berhantu. Ini bukanlah jalan untuk selamat. Di ujung ruangan,
Wang Ziteng yang berada di depan pintu berseru gembira, pintunya tidak terkunci. Xiu membatin saat membuka pintu tersebut, ini sepertinya sebuah jalan buntu. Pintu terbuka dengan suara berderit, krik. Wajah Wang Ziteng seketika berubah panik dan terkejut. Wanita di belakangnya terbelalak kaget sambil memegang dadanya. Ah, ini. Wu Dahai yang mengintip dari belakang menatap Sok dengan keringat dingin mengucur. Zhao Hao yang melihat isi ruangan itu tertegun kaget, sebuah gudang. Xiu berdiri paling belakang sambil menatap dingin ke dalam ruangan tersebut. Wang Ziteng berteriak histeris penuh keputusasaan, jalan buntu, sial. Tidak ada jalan keluar, kita telah jatuh ke dalam perangkap iblis. Melihat kepanikan itu, Xiu yang berdiri di kegelapan membatin tenang, apakah aku salah memilih? Xiu terus membatin menganalisis situasi, sepertinya aku seharusnya mengambil jalur kiri lain kali. Sekarang sudah terlambat untuk kembali. Xiu menoleh ke arah rombongan di depannya sambil terus membatin dingin, selama memungkinkan mengorbankan satu orang untuk menolong yang lain untuk kabur, tapi tidak ada yang tahu seberapa jauh kita telah berlari. Berapa banyak hidup yang perlu dikorbankan, akan lebih baik untukku langsung bertemu iblis wanita dan bangkit kembali. Zhao Hao berbicara kepada Xiu yang berdiri di dekatnya, saudara Xiu, jika kau kembali sekarang, kau akan langsung bertemu dengan iblis wanita. Suara teriakan seseorang bergaung penuh amarah, akankah kita terjebak di sini? Suara lain menyahut sambil menyalahkan, ini semua salahmu. Jika saja kita tidak mengambil jalan yang salah. Suara tersebut terus mencecar Xiu, jika kau tidak tahu jalan mana yang benar. Suara itu kembali berteriak menuding, sudahkah kau berdiskusi dengan kami? Wu Dahai ikut menuntut penjelasan, apa yang kita lakukan sekarang? Mendengar tuduhan itu, Xiu tersenyum tipis dan membatin dingin, menyalahkanku, Di dalam ruangan yang gelap, sosok Xiu berdiri tegak di depan rombongan yang ketakutan. Seseorang berseru, kalian, Zhao Hao langsung melangkah maju dan membela Xiu, saudara Xiu tidak memaksamu, bukankah kau salah satu yang ingin mengikutinya? Zhao Hao menunjuk ke arah mereka dengan kesal sambil terus berbicara, kau menanyakan arah yang dituju di tempat sebelumnya, sekarang menyalahkan saudara Xiu atas kesalahannya memilih juga karenamu. Jika kau memiliki kemampuan, kenapa bukan kau yang memilih untuk dirimu? Wu Dahai menunjuk balik ke arah Zhao Hao dengan wajah marah, kamu mungkin tidak memiliki kemampuan, tapi pada akhirnya kami tidak melakukan hal yang ceroboh sepertinya. Kau tidak mengetahui jalannya, kau dapat mendiskusikannya. Kita mempercayainya dan membiarkannya memilih, siapa yang tahu dia akan asal memilih. Zhao Hao menatap Wu Dahai dengan geram, kau. Wang Ziteng tiba-tiba menengahi perdebatan mereka sambil berseru penuh penyesalan, kau. Tidak hanya dia mengkhianati kepercayaan kami, dia juga memimpin kami ke jalan buntu. Wang Ziteng lalu merentangkan tangannya menenangkan situasi, baiklah, cukup berdebatnya. Tujuan utama kita sekarang adalah mencari tahu bagaimana untuk bertahan hidup. Wang Ziteng menjelaskan pengamatannya dengan serius, dari pengamatanku, iblis ini hanya menyerang satu orang dalam satu waktu. Dan ada waktu aman sekitar 2-3 menit. Wang Ziteng melanjutkan idenya, jadi, solusi untuk sekarang adalah untuk memilih satu orang. Wang Ziteng merencanakan strategi licik, membiarkannya mengganggu makhluk itu, dan membuat sebuah peluang untuk semuanya agar dapat melarikan diri. Xiu mendengarkan sambil menunduk dan membatin. Xiu tersenyum sambil menahan amarah, berbisik, salah satu di antara kita, hehehe. Wang Ziteng mendadak berlari cepat dari belakang menuju ke arah Xiu. Tangan Wang Ziteng terulur menjangkau tubuh Xiu dari belakang. Wang Ziteng berteriak, jika begitu itu untukmu. Wang Ziteng mendorong punggung Xiu dengan kuat ke depan sambil berteriak histeris. Semua tidak akan menjadi keadaan yang sulit, jadi itu harus kau harus membayar dosamu. Zhao Hao yang kaget berteriak ke arah Wang Ziteng, apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Melihat ke arah belakang Wang Ziteng berseru ke rombongan, cepat, ayo bantu. Wu Dahai hanya terpana ketakutan sambil bergumam, Namun dengan cepat, Zhao Hao sudah melompat dan mengunci leher Wang Ziteng dari belakang sambil menggeram marah, bangsat. Wang Ziteng yang tercekik berteriak panik, kau, lepaskan aku. Wu Dahai, kenapa kau tak datang membantu? Wu Dahai yang mendengar panggilannya langsung merespons, oke. Wu Dahai berlari kencang dan menerjang Zhao Hao dari belakang hingga Zhao Hao meringis, Wang Ziteng yang terbebas langsung memaki, kau bangsat, lepaskan aku. Wu Dahai menahan tubuh Zhao Hao di lantai sambil berseru pada Wang Ziteng, Tuan Wang. Aku telah mengendalikannya. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras pintu yang terbanting tertutup, bang. Wang Ziteng mendengar suara pintu berteriak, siapa yang melakukan ini? Staf perempuan ketakutan memegang kepalanya sambil merintih, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak melakukan apapun, aku tidak melihat apapun. Zhao Hao yang masih ditindih Wu Dahai menatap ke arah pintu dan berteriak histeris, saudara Xiu. Wang Ziteng duduk terpaku di lantai bergumam, apakah kau manusia atau iblis? Xiu membatin dengan tenang, aku selalu berpikir aku tidak akan tertarik dengan orang lagi. Xiu menundukkan kepalanya, menyeringai dengan rambutnya yang menjuntai, tetapi perubahan orang lebih menarik dibandingkan dengan iblis. Hehe, wajah Xiu tertutup bayangan misterius dengan senyuman lebar, terima kasih telah menambahkan ketertarikanku terhadap dunia. Di lain waktu, hantu wanita itu melangkah maju dengan cepat di kegelapan. Sebuah kilatan tebasan tajam membelah udara. Xiu menyeringai penuh arti dalam bayangan tebasan tersebut sambil bergumam, aku akan memastikan kalian membayar untuk ini. Wang Ziteng berteriak memberi komando, sekarang. Pintu besi itu terbuka, Wang Ziteng langsung menyerukan perintah ke rombongan, larilah. Zhao Hao yang menangis terisak meraihkan tangannya ke arah pintu besi dan berteriak, Saudara Xiu. Zhao Hao berusaha melangkah kembali sambil berseru, aku datang. Aku akan membawamu pergi. Wang Ziteng berlari sambil tertawa licik, hehe.
Wang Ziteng tiba-tiba terhenyak kaget saat melihat ekspresi wajah Xiu. Zhao Hao yang masih menangis terseduh merintih membatin, saudara Xiu. Sosok Xiu tampak tercekik dengan mulut berceceran cairan merah namun tetap menyeringai dingin ke arah Wang Ziteng. Xiu membatin dengan amarah ke Wang Ziteng, kau tunggu saja, aku kembali. Xiu kembali ke titik saat memegang kaki hantu lagi. Xiu duduk di lantai sambil membatin tenang. Zhao Hao terperanjat kaget membelalakan matanya saat Xiu tiba-tiba berdiri di dekatnya. Xiu berkata, pergi. Zhao Hao tertegun bingung dan bertanya, tapi kau berkata, Xiu lalu berbisik membalas, silikon. Zhao Hao mengeluhkan situasi sambil memegang kepalanya, tidak mungkin itu sangat besar. Di lorong gelap, langkah kaki Xiu terdengar berjalan tenang mendekati rombongan. Langkah kaki cepat bergema melintasi tangga lorong gedung. Sosok Xiu berlari kencang menuruni anak tangga dengan senyuman misterius di wajahnya, hehe. Di tangga bagian bawah, Wang Ziteng yang sedang berlari panik bersama Wu Dahai mendadak terkejut menyadari sesuatu. Wang Ziteng melotot kaget melihat sosok Xiu melintas di depannya. Wang Ziteng berteriak histeris ketakutan sambil terus melarikan diri, ini mengerikan. Iblis mengejar. Secara mengejutkan, Xiu mendarat melompati tangga dengan sangat lincah tepat di depan Wang Ziteng dan rombongannya. Wang Ziteng menatap Xiu dengan wajah tidak percaya dan bergumam gagap, Fang. Saudara Xiu, Zhao Hao bingung sambil menggaruk kepalanya bertanya ke rombongan, kenapa kalian berlari sangat pelan? Pria di samping Wu Dahai menanggapi dengan napas tersengal-sengal, ini masih lambat. Kita telah menuruni setidaknya 20 lantai, dan aku tidak tahu bangunan ini sangat tinggi. Wang Ziteng yang panik langsung berseru menjelaskan, penghalang. Itu pasti penghalang iblis. Wang Ziteng melanjutkan penjelasannya dengan tegang, sepupuku berkata kekuatan hantu dapat membuat ilusi, memungkinkan menjebak kita ke dalam penghalang. Barang siapa yang bertemu dengan penghalang iblis akan terjebak di suatu tempat. Xiu tetap berjalan santai menuruni tangga sambil berhitung pelan, 6, 7, 8. Wang Ziteng berteriak semakin panik di depan yang lain, berputar di tempat. Wang Ziteng terperanjat heran ketika Xiu tiba-tiba mendorong dan membuka pintu keluar di tangga, kau berkata kita dalam penghalang. Wang Ziteng berteriak tak percaya melihat Xiu yang sudah membukakan jalan, mengapa kau menemukan jalan keluar dengan sangat cepat? Zhao Hao tersenyum lebar dan berseru gembira, apa kau hanya akan berdiam diri? Larilah, Wang Ziteng hanya bisa tertegun tanpa kata. Wang Ziteng menatap Xiu dengan pandangan curiga dan bertanya pelan, saudara Xiu. Apakah kau telah mengaktifkan kemampuan spiritualmu? Wang Ziteng berseru, baru saja, kau langsung menemukan pintu, kau pasti tahu jalan mana yang harus dipilih. Saudara Xiu, bawa kami keluar, dan semua orang akan membayarmu. Xiu melihat ke arah ponselnya di kegelapan dan berkata tenang, ada 1 menit tersisa. Setelah 1 menit, iblis akan muncul. Wang Ziteng mendekati Xiu dengan senyum lebar dan berseru, kau sebenarnya tahu kan iblis itu muncul? Ini terlihat seperti kau benar-benar menjadi seorang spirit master. Wang Ziteng membujuknya dengan antusias, saudara Xiu, selama kau dapat membawaku keluar dari area iblis, 5 juta. Akan aku berikanmu 5 juta. Wang Ziteng menatap Xiu dengan cemas, menunggu tanggapan. Xiu menyeringai dingin dengan tatapan tajam dan menjawab, tak perlu. Sebelum pergi, aku memiliki sesuatu yang perlu aku lakukan. Wang Ziteng bingung dan bertanya gagap, apa yang kau inginkan? Tiba-tiba, Xiu mendaratkan tendangan keras tepat di area vital Wang Ziteng hingga terdengar bunyi hantaman keras. Suara retakan keras terdengar menggelegar dari serangan fatal tersebut. Wang Ziteng berteriak kesakitan luar biasa, Wang Ziteng langsung mengerang pingsan dan tersungkur memegang bagian vitalnya sambil meringkuk. Xiu menyeringai puas dan berkata, ambil 5 jutamu untuk mengobati bijimu itu. Wang Ziteng mengerang kesakitan di lantai, Jika kau kekurangan uang. Wang Ziteng meringis dengan wajah bersimbah keringat dan merintih, kau dapat mengatakannya. Xiu berdiri tegak dan menatap dingin ke arah Wang Ziteng yang tergeletak helpless di bawah kakinya. Xiu menatap dengan pandangan tajam dan dingin tanpa ekspresi. Wu Dahai terkejut dan membentak, apa yang kau lakukan, Fang Xiu? Kenapa kau tiba-tiba menendang seseorang? Pria di sebelah Wu Dahai ikut memprotes, ya, kau baik-baik saja, kenapa menyerang seseorang? Dan menggunakan cara curang, Xiu menatap tenang dan menjelaskan, kecepatan iblis jauh melebihi manusia, jadi seseorang akan tumbang setelah 1 menit. Xiu melanjutkan alasannya, tetapi sekarang, Bos Teng telah kehilangan kemampuannya untuk bergerak, jadi dia akan menjadi salah satunya yang tumbang, jadi, aku menyelamatkan kalian. Wu Dahai menggaruk kepalanya bingung dengan keheranan, menyelamatkan kamu. Sepertinya ada yang tak beres. Di belakang Wu Dahai, Zhao Hao berbisik pelan pada dirinya sendiri, apa yang saudara Xiu katakan masuk akal. Tiba-tiba, kilatan cahaya biru tajam membelah kegelapan dengan sangat cepat. Kaki Xiu hitam meluncur kencang secara mendadak. Jeritan histeris memenuhi ruangan saat efek hantaman ganda terjadi. Gambar telur retak hancur berkeping-keping melambangkan rasa sakit yang luar biasa. Wu Dahai meringis kesakitan dengan wajah pucat dan berteriak, Fang, kau. Xiu menatap dingin ke depan dengan senyuman misterius di wajahnya. Sembari berkata, dan kau, akan tumbang selanjutnya. Wu Dahai yang tergeletak meringkuk di lantai dengan suara bergetar kesakitan sembari berkata, Xiu, kau terlalu kejam. Wu Dahai tergeletak dengan wajah bersimbah air mata dan liur, meringis menahan rasa sakit yang luar biasa. Zhao Hao berteriak panik melihat kejadian itu, saudara Xiu, kau, gerakanmu terlalu kejam. Pria itu maju dan membentak keras ke arah Xiu, apa yang kau coba lakukan? Tiba-tiba menendang keduanya tanpa alasan, dengan singkat melukai 2 orang.
Pria itu menunjuk ke arah Xiu dengan penuh amarah dan melanjutkan seruannya, menyerang bos Teng yang datang menyelamatkan kita, dan juga menyerang manajer Wu. Xiu berjalan membelakangi mereka dengan santai dan tidak memedulikan tuduhan tersebut. Xiu menoleh sedikit dan menjawab dengan nada dingin, aku meninggalkannya sebagai sebuah peluang. Zhao Hao tersenyum lebar sambil mengacungkan dua jempolnya ke arah Xiu dan merasa kagum. Sesuai perkiraan, saudara Xiu, sangat keras. Namun pria di sebelahnya merutuk panik, membuang satu persatu, sambil menjaga peluang. Ini benar-benar menghancurkan nilai moral. Apakah dia masih manusia? Xiu berdiri di kegelapan dan berseru kepada orang-orang di sekitarnya. Jalur kanan adalah jalan buntu, siapapun yang ingin hidup ayo pergi ke kiri. Aura hitam misterius mulai menyebar di sekitar area tersebut, sementara Xiu berkata, waktu terus berjalan. Xiu berdiri bersedekah lipat tangan dengan tenang. Pria di rombongan kembali membentak Xiu, jika jalur bertahan hidup ada di kiri, mengapa kau tidak pergi? Apakah ada bahaya di depan? Apakah kau memperlakukan kami sebagai peluang juga? Xiu menatapnya dingin dan menjawab santai, aku menunggu untuk menyentuh paha. Dan kalian, memiliki 10 detik tersisa untuk melarikan diri. Pria itu dan wanita di sampingnya tertegun bingung mendengarnya, memegang paha. Zhao Hao tersenyum lebar sambil memegang erat kedua tangan Xiu dan berkata penuh semangat, kesempatan lainnya. Saudara Xiu, ajaklah aku bersamamu. Hehehe, paha, aku datang. Tiba-tiba sosok iblis berambut panjang dengan mata merah menyala muncul mengerikan di atas mereka. Orang-orang berteriak histeris, Kia, lari ke kiri. Rombongan tersebut langsung berlari kencang menuju lorong di sebelah kiri untuk menyelamatkan diri. Dua orang bersembunyi di balik pilar sambil mengintip ketakutan ke arah lorong. Di lorong tersebut, Xiu berdiri tenang di depan sosok iblis yang melayang merayap mendekati Wang Ziteng dan Wu Dahai yang tergeletak tak berdaya di lantai. Wang Ziteng tergeletak merintih kesakitan di lantai sambil bergumam pelan, tolong. Dia mengerutkan dahi bingung, Wang Ziteng merasakan sesuatu yang aneh dan berkata, ada apa dengan selangkanganku? Dia menyadari area bawahnya basah dan berkata lagi, ini basah. Ketika dia mengangkat tangannya dan melihat ceceran cairan merah memenuhi jemarinya, matanya terbelalak kaget. Wang Ziteng meringkuk dengan ceceran cairan merah menetes dari celananya, sementara Xiu berdiri santai di depannya. Wang Ziteng berkata, ini waktunya bagiku beristirahat. Wang Ziteng menyeret tubuhnya dengan amarah yang membara dan merayap ke arah Xiu sambil berteriak, kau sangat baik datang untuk mengikuti ketumbanganku. Wang Ziteng berusaha menggapai Xiu. Namun sebelum mencapai kaki Xiu, Wang Ziteng berteriak histeris karena tangannya diinjak Xiu. Kau, Xiu berjongkok di samping Wang Ziteng yang tergeletak dan berkata dengan tenang, jangan khawatir. Xiu menatapnya tajam dan melanjutkan, aku tidak akan pergi. Xiu menatap dingin ke arah Wang Ziteng dan berkata, aku akan. Xiu melanjutkan ucapannya dengan tatapan tajam, menonton ketumbanganmu. Seketika iblis berambut panjang muncul dari belakang dan langsung mencekram wajah Wang Ziteng. Wang Ziteng terperanjat ketakutan dan berteriak, tidak, iblis itu dengan kejam mencengkeram dan menghabisi Wang Ziteng hingga cairan merah menyembur kemana-mana. Cipratan cairan merah menyembur kencang dan mengenai wajah serta pakaian Xiu. Cairan merah menetes dari dagu Xiu saat dia merasakan kehangatan cairan tersebut. Xiu tersenyum tipis dan bergumam, jadi begitu. Ini adalah rasanya balas dendam. Xiu mengusap rambutnya ke belakang dengan tangan yang terbalur cairan merah, mengukir senyuman puas di wajahnya sambil berkata, tidak buruk gelombang. Tiba-tiba dada Xiu berdenyut kencang dengan sensasi getaran yang sangat kuat. Jantung Xiu berdetak sangat cepat dan keras hingga terdengar suara benturan kencang. Xiu memegang dadanya yang terasa sakit dan meringis kesakitan. Napasnya memburu dan dadanya terus berdenyut kencang, membuat Xiu bertanya tangan pada dirinya sendiri, dapatkah jantung berdetak sangat kencang? Xiu kemudian tertawa terbahak-bahak, hahaha. Xiu mengingat sesosok wanita berambut putih berseru lembut dari batinnya, sayang. Xiu menoleh sedikit dengan wajah terbalur cairan merah dan hanya bergumam. Wanita berambut putih itu menatapnya, lalu Xiu membatin dan berbisik pelan, hei, jika suatu hari istriku tumbang di tanganku. Xiu tersenyum misterius dan melanjutkan batinnya, itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa gelombang. Xiu berjongkok santai sambil memegang paha iblis tersebut dengan tenang tanpa rasa takut. Melihat kejadian langka itu dari kejauhan, pria di rombongan tertegun heran dan membatin, dia ngomong akan menyentuh paha, apakah dia benar-benar menyentuh paha iblis? Xiu menoleh ke samping dengan wajah yang masih tertutup cipratan cairan merah. Zhao Hao berdiri di lorong melihat Xiu yang bersimbah cairan merah. Xiu mengingat saat Zhao Hao meneteskan air mata, lalu berteriak saat kematian Xiu sebelumnya, saudara. Aku akan membawamu pergi. Zhao Hao tertegun kaget di tengah kilatan energi. Hei, ucap Xiu. Xiu membatin sambil menatap ke Zhao Hao, ayo lakukan ini bersama. Xiu berdiri tegak di kegelapan dengan aura merah membara di tubuhnya, membelakangi sosok paha iblis di belakangnya. Di kejauhan, dua orang rombongan berteriak panik, iblis. Zhao Hao yang menyaksikan sosok Xiu dari dekat gemetar ketakutan dan membatin, ini. Xiu, saudara Xiu. Xiu menatap dingin dengan wajah yang terbalur ceceran cairan merah dan berkata, iblis. Xiu menatap potongan tubuh Wang Ziteng yang tergeletak di lantai bersimbah cairan merah, lalu membatin, ini. Aku telah tumbang 21 kali, pikiranku penuh dengan balas dendam dan amarah. Xiu membelakangi ceceran cairan merah itu dan melanjutkan batinnya, aku dapat merasa ini terlalu sulit untukku memiliki gejolak emosi lagi. Di dekat ceceran cairan merah tempat Wang Ziteng tergeletak, Xiu terus merenung dalam batinnya, kemanusiaanku terlalu lama menghilang.
Xiu berdiri di tengah kegelapan aura hitam sambil melihat Zhao Hao yang berada di bawah pendar cahaya di kejauhan, lalu membatin, Zhao Hao dan aku berbeda. Xiu menunduk pelan dan membatin, jika dia tidak menginginkannya, aku tidak akan memaksa. Zhao Hao menatap Xiu sambil berbicara jujur, latar belakang keluargaku biasa saja, penampilanku itu rata-rata. Zhao Hao mengingat masa lalunya dan melanjutkan, di kantor penjualan, aku selalu dikucilkan. Hanya saudara Xiu yang berbicara padaku, hanya kau yang dapat kupercayai sebagai teman. Zhao Hao tersenyum canggung namun tulus di samping Xiu, aku percaya padamu. Zhao Hao mengacungkan tangannya dan berusaha mencairkan suasana dengan candaan, saudara Xiu, sungguh. Kau terlihat sangat menakutkan, wajahmu berceceran cairan merah seperti kau telah menghabisi babi. Xiu menatapnya datar tanpa merespons. Melihat kepala Wang Ziteng, Zhao Hao terkejut panik. Zhao Hao langsung menyatukan kedua tangannya dan memohon ampun, maafkan aku, bukan maksudku menyamakanmu dengan babi. Tiba-tiba Zhao Hao yang mesum melihat paha iblis yang berada dekat dengannya dan matanya berbinar menatap ke arah paha tersebut. Tangan Zhao Hao perlahan mulai menyentuh dan memegang paha iblis yang mulus itu. Zhao Hao menekan-nekan paha iblis tersebut dengan jarinya. Dia terus mengelus paha itu dengan penuh kenikmatan. Di sisi lain Xiu tampak sedang serius. Zhao Hao yang wajahnya memerah karena malu dan senang mendekat ke arah Xiu sambil bertanya, Xiu. Saudara Xiu, kenapa kau memilih untuk menyerang Bos Teng dan manajer Wu? Xiu menoleh ke samping dan menjelaskan alasannya dengan tenang, kecepatan makhluk ini jauh jika dibandingkan dengan manusia. Untuk bertahan, hanya dengan menukar kehidupan untuk mendapatkan waktu. Xiu melanjutkan penjelasannya kepada Zhao Hao, berdasarkan keadaan, dapatkah kau menentukan siapa di antara mereka yang dapat dikorbankan? Aku, yang memiliki masalah dengan mereka, atau kau, yang selalu direndahkan? Zhao Hao tertegun mendengarnya dan berkeringat dingin, aku. Tiba-tiba pendar cahaya biru misterius muncul dan menyebar di kegelapan di atas mereka. Xiu dan Zhao Hao terperanjat kaget melihat aura tersebut muncul, dan Xiu bergerak cepat sambil berteriak, tunggu. Xiu menatap lurus dengan mata berbinar aura biru dan bertanya, apakah kau merasakan udara dingin masuk ke dalam tubuhmu? Aura energi biru perlahan melayang di tengah kegelapan. Zhao Hao mengamati dengan bingung dan menjawab ragu, tidak. Xiu melihat ke arah tangannya yang bercahaya biru sambil bergumam tegah, ini bukanlah ilusi. Aura biru berkobar kencang melapisi seluruh tubuh Xiu hingga menembus aliran energi di badannya. Xiu merasakan keanehan tersebut dan membatin, apakah ini pengaruh dari kekuatan iblis? Xiu berjongkok sambil menempelkan telapak tangannya ke paha iblis yang memancarkan pendar energi hijau di sekeliling mereka. Dia merenungkan sensasi tersebut dalam batinnya, apakah energi iblis terlalu lemah sehingga aku tidak dapat merasakannya ketika aku menyentuh dia sebelumnya? Apakah karena telah melewati titik kritis? Aura energi biru menyelimuti wajah Xiu saat dia memejamkan mata dan terus memfokuskan pikirannya. Xiu membuka matanya dengan tatapan tajam dan membatin, apakah pendahulu mengaktifkan kemampuan spiritual? Sementara itu, Zhao Hao malah sibuk mengelus paha iblis sambil menggerakkan badannya dengan heboh dan berteriak girang, udara dingin. Memasuki tubuh, udara dingin apa? Jangan bicara tentang paha, ini cukup dingin di tanganku. Apakah posturku salah? Xiu hanya menoleh dan menatap tingkah aneh Zhao Hao dengan wajah datar. Zhao Hao mengusap dahinya sambil mengajak Xiu, saudara Xiu, sudah hampir waktunya, ayo pergi. Xiu menanggapi dengan tenang, jangan buru-buru. Xiu melanjutkan penjelasannya, di sini ada manajer Wu, aku merasa seperti mengaktifkan kemampuan spiritual. Manajer Wu tergeletak di lantai bersimbah cairan merah sambil merayap kesakitan di dekat kaki iblis. Zhao Hao yang mendengar hal itu langsung berseru gembira, benarkah? Itu hebat, kita selamat. Zhao Hao penasaran dan bertanya, tapi, bagaimana kau dapat merasakan seperti mengaktifkan kemampuan spiritual? Mengapa aku tidak merasakan apapun? Zhao Hao menunjuk wajahnya sendiri sambil menatap Xiu dengan heran. Xiu meliriknya dan menjelaskan dengan dingin, meskipun kau telah menyentuhnya untuk waktu yang lama, kau tidak memiliki pengalaman situasi hidup dan tumbang. Xiu melanjutkan penjelasannya dengan tenang, mentalitasmu tidak mencukupi standar, jadi kau tidak dapat merasakannya. Di saat yang sama, iblis berambut panjang menerkam dan mencengkeram kepala manajer Wu hingga cairan merah menyembur kemana-mana. Zhao Hao tertegun dengan cipratan cairan merah di wajahnya dan membatin heran. Aku telah bersama saudara Xiu sejauh ini. Kapan dia mengalami situasi hidup dan tumbang? Iblis perempuan itu menjulurkan lidahnya yang panjang dan bersimbah cairan merah di atas kepala manajer Wu yang menjerit ketakutan. Xiu memperhitungkan situasi tersebut dan berkata, manajer Wu lumayan gemuk, dia dapat bertahan selama 5 menit tanpa masalah. Xiu berjongkok kembali memegang paha iblis sambil memberikan acungan jempol dan menyusun rencana, kita dapat menyentuhnya sekitar 2 menit, menyisakan 3 menit untuk kabur. Zhao Hao ikut berjongkok di sampingnya dan setuju, oke. Xiu memfokuskan pikirannya kembali hingga cahaya energi biru berkobar mengalir di jemari dan tangannya. Energi biru tersebut perlahan menyerap dan meresap masuk ke dalam lengan baju Xiu. Xiu terkejut saat merasakan reaksi energi tersebut. Aura biru memancar menyelimuti seluruh tubuh dan lengan Xiu. Xiu memejamkan mata dan menganalisis aliran energi dalam batinnya, aku bisa meragakan energi asing memasuki tubuhku. Tapi kemana mereka pergi? Mungkinkah aliran energi listrik biru menyebar dari jantung menuju ke seluruh otak Xiu, membuatnya menyadari sesuatu, pikiran. Jantung Xiu berdegup kencang memancarkan pendar cahaya dan aliran energi biru di sekelilingnya. Xiu merenungkan gejolak energi tersebut dalam batinnya, pikiran tidak berwujud, yang artinya aku dapat mengkontrol bentuk pikiranku. Detak jantung itu terus bergetar hebat memancarkan gelombang energi misterius ke seluruh tubuhnya.
Aliran energi petir biru melesat membentuk gambaran bilah pedang tajam yang terpancar dari pikiran Xiu. Energi tersebut terus melonjak dan mengalir kencang menyelimuti seluruh siluet tubuh Xiu. Xiu berdiri tegak di tengah kilatan energi yang terpancar kencang dari dalam fisiknya. Aura energi biru menembus kencang pusat dada Xiu, menyebar ke seluruh serat otot dan aliran dadanya. Pendar cahaya biru itu memancar kencang dari satu titik fokus di tengah kegelapan. Cahaya energi merah berkedip dan terkumpul kencang membentuk pusaran di tengah pendar biru. Garis-garis cahaya merah terpancar kencang membelah pusaran energi tersebut. Pusaran energi itu memadat dan mengecil hingga membentuk sebuah inti merah membara di tengah pendar cahaya. Inti merah berbentuk bola kristal itu memancarkan aura membara di tengah kegelapan dimensi pikirannya. Xiu tertegun menatap perubahan di dalam pikirannya dan membatin, ini. Detak organ di dalam tubuh Xiu terus bergetar memancarkan pendar cahaya hijau dan energi menyelimuti dadanya. Siluet tubuh Xiu bergetar hebat saat aliran energi itu meresap ke dalam seluruh inderanya. Xiu merasakan sentuhan jarinya pada paha iblis dan membatin, perasaan. Xiu memejamkan mata menghirup udara di sekitarnya dan membatin, penciuman. Iblis perempuan di kejauhan terlihat sedang mengunyah dan menggigit daging dengan suara gigitan tajam. Pendengaran, Xiu merasakan sensasi cairan merah di bibirnya dan membatin, indraku menjadi lebih sensitif. Organ otak Xiu terpancar kilatan petir biru yang mengalirkan sinyal-sinyal saraf dengan sangat cepat. Xiu menganalisis peningkatan dalam dirinya dan membatin, bahkan pikiranku, kecepatan reaksi saraf, dan pengendalian tubuhku semuanya telah meningkat, dan aku dapat mengeluarkan kekuatan yang berada di ototku kapanpun. Mata Xiu berbinar terang memancarkan aura cahaya biru tajam di kegelapan. Xiu membatin dengan penuh kesadaran, ini seperti sebuah penghalang tipis telah terangkat, dan dunia sesungguhnya terbuka di hadapanku. Xiu menatap lurus dengan mata berbinar aura keunguan yang megah. Dia merenungkan fenomena ini dalam batinnya, apakah ini kekuatan spiritual? Xiu berjongkok dengan aura merah membara menyelimuti seluruh tubuhnya di kegelapan. Dia menyimpulkan asal kekuatan tersebut dalam batinnya, hasil dari penyimpangan pikiran oleh kekuatan asing. Xiu mengangkat kedua tangannya, mengamati pendar cahaya biru yang menyelimuti jemarinya. Dia memperhitungkan batas kemampuannya saat ini dalam batinnya, kekuatan spiritualku saat ini baru 1% saja. Xiu menatap telapak tangannya dengan tatapan serius dan membatin, itu membutuhkan kekuatan asing yang cukup untuk menggunakan kekuatan mental yang lebih kuat. Xiu menatap tangannya dengan penuh konsentrasi dan membatin, kemampuan dari Master Roh adalah manifestasi dari kekuatan mental. Xiu mengingat pesan tersirat dalam pikirannya, apa yang sangat kau pedulikan di hatimu, apa yang paling kau inginkan, apa yang paling kau butuhkan, akan terungkap. Xiu mengepalkan tangannya di dada sambil merenungkan hal tersebut, lalu apakah ini kemampuanku? Atau lebih tepatnya, Xiu menatap tajam dengan mata berbinar hijau dan membatin, apa yang aku sangat inginkan? Apakah ini? Tiba-tiba letupan energi bercahaya menyambar kencang di tengah kegelapan. Xiu merasakan gejolak hebat yang menyiksa fisiknya hingga dia berteriak, ini menyakitkan. Xiu tersengal-sengal menahan efek energi itu sambil membatin, kemampuanku adalah. Mata Xiu melebar dan bergetar hebat saat menyadari sifat kemampuannya, rasa sakit. Xiu mengepalkan tangannya di tengah pusaran energi biru yang menyelimuti tubuhnya, seranganku dapat membuat penyerang merasakan sakit. Xiu menatap ke bawah dengan raut wajah gusar dan membatin, apakah seluruh batinku kesakitan? Aura hitam berkobar membentuk bayangan-bayangan wajah tak berwujud yang menjerit di sekeliling Xiu, apakah itu rasa sakit yang dirasakan tubuh ketika tumbang, atau emosi negatif dan penyimpangan pikiran? Xiu berdiri tegak di tengah kobaran energi keunguan dan membatin, aku dapat membuat musuh merasakan rasa sakit selama aku dapat bertahan. Perasaan ini seperti apa yang mereka rasakan? Xiu tersenyum kecil di tengah kegelapan dan bergumam, oh Tuhan. Xiu mendongak dan tertawa terbahak-bahak dengan raut wajah puas, haha. Hahaha, ini luar biasa, aku sungguh puas dengan kemampuan ini. Zhao Hao mengamati perubahan Xiu dengan panik dan bertanya khawatir, saudara, kau. Xiu menengadah dengan tatapan gila dan senyum lebar yang mengerikan, membatin dalam hatinya, membuat iblis merasakan sakit seperti yang aku rasakan, apakah ada sesuatu yang lebih luar biasa di dunia ini? Ini benar-benar yang aku sangat inginkan di hatiku. Mata Xiu berbinar terang dengan aura energi biru membara. Sebuah bayangan ingatan muncul memperlihatkan seorang wanita berambut panjang dengan gaun yang meluncur di bahunya, tersenyum lembut di tengah kegelapan. Pikiran Xiu merespons bayangan sosok tersebut dan membatin, bukankah begitu? Istriku tersayangku. Xiu tersenyum tipis saat aura energi hijau menyelimuti seluruh tubuhnya. Zhao Hao di sampingnya memanggil dengan cemas, saudara Xiu. Zhao Hao mengingatkan kembali, saudara Xiu. Ini sudah 2 menit. Xiu menoleh pelan dengan tatapan dingin dan tenang, kau mundurlah sedikit, aku akan bereksperimen dengan kekuatan spiritual. Zhao Hao segera melangkah mundur sambil mengacungkan kedua jempolnya dengan gembira dan berseru, jadi, apakah ini artinya kau menjadi seorang Master Spirit, seperti yang Bos Teng katakan? Luar biasa, langkah kaki Xiu terdengar mantap menapak di lantai. Xiu menatap lurus ke depan dengan pandangan tajam tanpa keraguan. Xiu berjalan mendekati iblis perempuan yang masih merayap dan bersimbah cairan merah di lantai. Aura energi biru membara menyelimuti kepalan tangan kanan Xiu dengan sangat kencang. Xiu mengepalkan tangannya erat-erat dan membatin penuh percaya diri, pukulan ini menyimpan rasa sakit yang kuderita dari 21 tumbang. Di level ini, siapa yang dapat menahannya? Xiu melayangkan tinjunya dengan cepat diiringi pancaran aura biru menyala dan membatin, saat angka tumbang meningkat, rasa sakit akan bertumpuk. Iblis perempuan berambut panjang masih fokus menikmati makanannya. Xiu dengan tenang mengepalkan tangannya yang berselimut aura biru dan membatin, artinya ini adalah sebuah kemampuan tanpa batas.
Xiu mengarahkan tinju berenergi birunya tepat ke wajah iblis tersebut sambil membatin, biarkan kau menjadi yang pertama merasakan kemampuan ini. Benturan tinju Xiu mendarat keras pada wajah iblis perempuan itu hingga menimbulkan dentuman kencang. Mata Xiu berkedip terkejut saat menyadari sesuatu yang aneh dari serangan tinjunya. Aura biru di tangan Xiu perlahan melenyap dan memudar saat mengenai wajah iblis tersebut. Xiu tertegun mengamati pendar energinya dan membatin, ini menghilang. Iblis perempuan itu jatuh tersungkur ke lantai di hadapan Xiu tanpa mengalami cedera berarti. Sebuah pisau bedah kecil terlempar dan jatuh berdenting di lantai koridor. Zhao Hao berseru gembira dari belakang sambil berteriak, "Wow!" Xiu menatap tangannya yang melayang di atas iblis perempuan yang tergeletak lalu membatin, pukulannya terlihat tidak berdampak. Aura biru di jemari Xiu memudar perlahan, dan dia membatin, spiritualku yang hanya 1%, kini telah habis. Detak organ jantung memancar membara di dalam kegelapan dada Xiu. Iblis perempuan yang tergeletak di lantai kembali mengunyah dan menggigit potongan daging dengan suara gigitan tajam. Xiu berdiri tegak mengamati iblis di bawahnya dan membatin, kepala hantu wanita tidak terlihat terluka. Pukulannya tidak dapat menembus pertahanannya, karena terganggu saat menyalurkan kekuatan spiritual. Xiu menatap dingin tubuh iblis perempuan itu dan membatin, dia jelas tidak merasakan rasa sakit yang aku rasakan di awal. Xiu menyusun rencana baru dalam batinnya, untuk selanjutnya, serangan harus benar-benar menyakitinya. Kekuatan tinju itu terbatas, lebih baik menggunakan sebuah senjata. Tapi dapatkah senjata biasa menyalurkan kekuatan spiritual? Zhao Hao yang berdiri di samping Xiu memegang pipinya dengan cemas dan bertanya kepada Xiu, "Saudara Xiu, dapatkah kita berlari sekarang?" Zhao Hao membayangkan sosok iblis perempuan itu dengan latar belakang hati membara dan menyeringai mesum. "Jika tidak, aku akan menyentuhnya lagi, hehehe gelombang." Xiu melirik tajam ke arah lantai koridor dan mengabaikan Zhao Hao. Mata Xiu tertuju pada kilatan pisau bedah yang tergeletak di dekat kakinya sambil membatin, berbicara tentang senjata. Gambaran pisau bedah yang tajam terbayang jelas di pikiran Xiu di tengah aura hitam. Xiu tersenyum licik dan penuh arti saat membatin, bukankah ada satu di sini? Xiu membungkuk untuk mengambil pisau bedah berkilau merah di tengah gulita aura hitam. Xiu menggenggam erat gagang pisau bedah yang memancarkan pendar merah membara. Mata Xiu berbinar merah tajam saat merasakan gejolak energi dari pisau tersebut. Aura kegelapan merah membara membungkus rapat tangan dan tubuh Xiu saat dia siap menggunakan pisau bedah tersebut. Aura kegelapan hitam melingkari lengan Xiu saat dia mengacungkan pisau bedah ke udara dengan percaya diri. Pancaran energi keunguan dan kilatan merah membara menyelimuti pisau bedah di tangan Xiu. Bayangan ingatan muncul memperlihatkan barisan tubuh pasien yang terikat dan tergeletak di atas tempat tidur rumah sakit jiwa. Xiu menatap pisau bedah itu dan membatin, pisau bedah ini. Di dalam kilas balik, potongan-potongan organ dan jalinan jaringan tubuh terlihat berserakan bersimbah cairan merah. Xiu merenungkan asal-usul senjata tersebut dan membatin, telah bereksperimen dengan bermacam-macam makhluk di rumah sakit jiwa. Bayangan iblis perempuan berambut panjang menggenggam pisau bedah yang memancar biru di tengah aura kegelapan. Xiu terus membatin, menyerap kesedihan dari para korban. Aura hitam menyelimuti wajah Xiu saat dia terus mencerna ingatan dari pisau bedah itu. Xiu membatin dengan raut wajah serius, dan dokter wanita telah terpenuhi oleh dendam, hingga ia berubah menjadi iblis. Xiu mengamati pisau bedah di tangannya yang terus memancarkan aura kegelapan hitam, lalu membatin, bisa jadi iblis sesungguhnya adalah pisau bedah ini. Kilatan cahaya terang memantul tajam dari bilah pisau bedah yang dipegang erat oleh Xiu. Xiu membatin mantap, sekarang aku memiliki pisau bedah. Xiu menyeringai tipis dengan tatapan mata tajam dipenuhi aura kebiruan. Xiu membatin penuh tanya, dapatkah aku menghabisi iblis ini? Zhao Hao justru merayap mendekati iblis perempuan yang tergeletak di lantai sambil tersenyum mesum. Xiu menoleh dingin ke arah Zhao Hao dan menyuruhnya, minggirlah. Zhao Hao mengangkat kedua tangannya sambil merajuk cemas. Aku hanya menyentuhnya sebentar. Baiklah. Tiba-tiba Xiu bergerak secepat kilat sambil mengayunkan pisau bedahnya ke depan. Sabetan pisau bedah Xiu membelah udara dengan kilatan cahaya membara. Bila pisau bedah Xiu menebas tepat di bagian leher iblis perempuan berambut panjang itu. Zhao Hao yang menyaksikan serangan itu dari belakang langsung terkejut dan memegang kepalanya sambil berteriak, "Xiu, suara ini!" Xiu tertegun dan membelalakkan matanya saat menyadari serangannya tidak memberikan bekas luka. Xiu menatap tajam dengan raut wajah heran dan membatin, ini mustahil. Zhao Hao yang masih memegang leher iblis perempuan itu menoleh ke arah Xiu dengan wajah bingung. Saudara Xiu, Zhao Hao bertanya keheranan, pisau ini dapat memotong orang dengan cepat, kenapa tidak dapat melukai dia? Zhao Hao meraba kulit leher iblis perempuan itu dengan ekspresi wajah memerah dan rona mesum. Zhao Hao bergumam penuh kenikmatan. Kulitnya sangat lembut. Zhao Hao melanjutkannya sambil tersenyum kegirangan hingga meneteskan air liur, dingin dan nyaman untuk disentuh. Zhao Hao terus mengelus leher iblis perempuan tersebut. Xiu menatap iblis perempuan itu dengan raut ragu dan membatin, ya, pisau bedah ini dapat memotong banyak iblis. Xiu heran mengapa serangannya gagal lalu membatin, kenapa? Xiu tersentak menyadari penyebab utamanya dan membatin, ini kekuatan spiritual. Gambaran jantung yang berdenyut muncul kembali bersama pisau bedah yang memancar aura biru, sementara Xiu membatin, pisau bedah membutuhkan kekuatan spiritual agar dapat bekerja. Xiu menatap tangannya yang lemas dan membatin pasrah, dan sekarang kekuatan spiritualku telah habis. Xiu menggertakkan giginya dengan raut wajah kesal dan membatin, sepertinya untuk balas dendam itu mustahil. Iblis perempuan di belakang mulai bergerak merayap bangkit kembali di lantai koridor. Xiu langsung berbalik arah dan berteriak tegas, ayo lari. Hei hei hei, Zhao Hao panik dan ikut berbalik sambil berseru, ini waktunya kabur. Xiu berlari kencang memimpin di depan sambil berseru, ayo kabur terlebih dahulu.
Iblis perawat perempuan dengan pakaian ternoda cairan merah berjalan gontai menyeramkan sambil merancacau. Pisau, pisau, pisau. Xiu dan Zhao Hao terus berlari menyusuri koridor remang-remang meninggalkan sosok iblis tersebut di belakang. Mata Xiu berbinar biru menyala di balik bayangan saat merasakan ketajaman inderanya kembali. Lalu membatin, setelah mengaktifkan kemampuan spiritual, kelima inderaku menjadi lebih tajam. Xiu menghentikan langkahnya dan memfokuskan pendengarannya saat membatin, seseorang di sini. Xiu berdiri tegak menatap kegelapan di balik tiang-tiang koridor. Dari balik pilar besar, tampak dua orang bersembunyi mengintai pergerakan Xiu dan Zhao Hao. Xiu memperhatikan keberadaan mereka dan membatin, apakah itu mereka? Mereka bersembunyi sangat baik. Zhao Hao menoleh cemas ke sekeliling ruangan lalu bertanya, Saudara Xiu, ada 4 pintu di sini, kemana kita pergi? Langkah kaki seseorang melangkah keluar mendekati Xiu dan Zhao Hao. Dua orang yang bersembunyi tadi akhirnya menampakkan diri di hadapan mereka. Wanita itu berkata dengan hembusan napas lega, syukurlah, kalian kedua baik-baik saja. Pria itu langsung menuntut, Fang Xiu, pimpin jalannya cepat. Kami telah lama menunggumu. Zhao Hao mengertakkan giginya kesal sambil mengepalkan tangan dan berteriak, sialan. Zhao Hao mengacungkan jarinya dengan marah ke arah kedua orang itu dan berseru, kalian berdua meninggalkan kami, dan sekarang kalian ingin saudara Xiu menunjukkan jalan. Dasar tak tahu malu, Pria yang dimarahi hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal dengan wajah serba salah, sementara wanita di sebelahnya mengalihkan pandangan dengan cemas. Xiu menatap mereka datar tanpa menunjukkan emosi sedikitpun. Zhao Hao menoleh terkejut saat Xiu angkat bicara. Xiu menjawab singkat dengan nada tenang, itu mudah. Xiu berdiri santai dengan satu tangan masuk ke dalam saku celananya di hadapan jajaran 4 pintu misterius, lalu berkata, cobalah satu persatu. Zhao Hao, pria dan wanita tersebut tampak terkejut mendengarnya. Pria itu dengan raut panik berkata, kita berpacu dengan waktu. Tidak ada waktu untuk mencoba satu persatu. Xiu berjalan mendahului mereka tanpa mempedulikan perdebatan tersebut. Wanita tersebut memanggilnya sambil menyusul dari belakang, Saudara Xiu. Xiu berseru pada mereka berdua, terlalu banyak bicara, ikuti atau kalian pilihlah sendiri. Pria itu dan wanita tersebut berdiri tertegun kaku dengan wajah pucat penuh ketakutan. Suara gemuruh keras membahana memecah keheningan koridor. Hawa dingin berembus kencang saat asap dan aura gelap misterius muncul melayang dari atas plafon di dekat mereka. Wanita tersebut menutup mulutnya ketakutan dan berteriak, hantunya datang. Pria itu mendongak kaget dan panik, bagaimana mungkin? Bos Teng dan manajer Wu mereka berdua. Bagaimana mereka tertangkap dengan cepat? Xiu menatap pisau bedah di tangannya yang memancarkan kilatan cahaya tajam, lalu membatin, sepertinya tindakan aku mengambil pisaunya merusak polanya untuk menghabisi. Pintu kayu di ujung koridor berderit perlahan dan mulai terbuka dengan sendirinya. Tangan Xiu terulur membuka pintu tersebut saat asap hijau kegelapan menyeruak keluar dari dalam. Xiu berteriak memperingatkan semuanya dengan tegas, lari. Xiu berlari menaiki tangga dengan cepat sambil memegang pisau bedah di tangannya. Zhao Hao berlari menyusul sambil terengah-engah dan wanita belakangnya berteriak ketakutan, tunggu aku. Pria di belakang menoleh dengan raut panik dan berseru, aku pergi. Jangan tarik aku. Wanita dan pria tersebut terkejut ketika melihat sesosok makhluk menyeramkan berambut panjang merayap dari atas plafon dan melayang di udara dengan tangan terentang. Makhluk menyeramkan itu membuka mulutnya yang lebar dengan deretan gigi tajam mengerikan dan bergumam, kembalikan. Dengan raut wajah penuh amarah, hantu suster tersebut melayang mendekat sambil mengulurkan tangannya yang berkuku tajam dan meraung, kembalikan. Tiba-tiba, hantu tersebut meluncur cepat ke arah Xiu melewati Zhao Hao, pria dan wanita yang ketakutan. Zhao Hao mendongak kaget dan berteriak memperingatkan, Saudara Xiu. Di belakangmu. Xiu terkejut saat sosok hantu itu tiba-tiba sudah berada persis di belakang tubuhnya. Hantu itu merayap di dinding dan mengerang, pisauku. Sosok hantu itu memancarkan aura kegelapan dan energi menyeramkan saat bergerak hendak menerkam Xiu dari belakang. Hantu itu langsung menerjang dan menindih Xiu ke lantai. Hantu tersebut mengerang menuntut pisaunya kembali, kembalikan. Xiu menahan serangan itu dengan sekuat tenaga. Hantu itu membuka mulutnya sangat lebar hingga menampilkan rongga mulut penuh gigi runcing dan mengerikan. Makhluk tersebut mencengkeram pundak Xiu dan menggigitnya dari dekat. Cairan merah terciprat keras ketika hantu tersebut melancarkan serangannya. Gerbang barat dan tumbang. Waktu kembali saat Xiu bersama Wu Dahai dan Wang Ziteng. Tanpa berpikir panjang Xiu menendang kembali telur Wu Dahai dan Wang Ziteng untuk melumpuhkan mereka. Xiu berdiri dengan senyuman misterius dan tatapan penuh percaya diri, menyadari efek dari serangan yang baru saja terjadi. Ia bergumam, menimbulkan musuh dengan kekuatan rasa sakit dan sebuah pisau bedah yang dapat memotong makhluk asing yang tak terhitung. Pertarungan sempurna. Hantu yang sedang menikmati makanannya di lantai merangkak lemas sambil berbisik, pisauku. Xiu memegang pisau bedah tersebut di tangannya sambil tersenyum tenang dan membatin, pisau bedah. Xiu mengacungkan pisau bedah itu sambil berteriak, lari. Sialan, Zhao Hao tampak panik dan berlari ke arah Xiu sambil berkata, oke, Saudara Xiu. Xiu menatap pisau bedah itu dengan tekad membara dan membatin, aku tidak akan menyerah di bawah keadaan apapun. Mereka lari ke arah gerbang utara. Xiu berada di area lorong utama dan berjalan cepat menuju pintu lift di ujung ruangan. Ia menekan tombol lift berulang kali agar pintu lift segera terbuka. Pintu lift berdering dan perlahan mulai terbuka di hadapannya. Xiu terkejut ketika pintu lift baru terbuka sedikit, tetapi sebuah tangan pucat berdarah secara tiba-tiba menahan dan mencengkeram tepi pintu lift dari dalam. Tangan mengerikan dengan kuku tajam menyeruak keluar dari kegelapan lift hendak mencengkeram muka Xiu. Cairan merah menyebar ke segala ruangan.
Siu, tumbang, kembali. Hantu tersebut melayang dengan cepat dari langit-langit ruangan dan menerjang ke arah Siu. Hantu itu menindih Siu secara tiba-tiba di ruangan gerbang selatan. Cipratan cairan merah Siu kembali menyebar ke segala ruangan. Siu kembali sadar. Di dalam ruangan yang gelap dan berantakan oleh kertas-kertas, Siu berdiri membatin, hanya gerbang timur yang tersisa. Ia mengepalkan tangannya dan membatin lagi dengan gelisah. Jika gerbang ini berujung pada tumbangnya diri ini, aku hanya dapat menyerahkan pisau bedahnya. Siu menahan rasa sakit dengan raut wajah tegang dan membatin keras, tapi aku tak dapat menerimanya. Dengan mata terbelalak, ia berteriak dalam hatinya, tidak. Siu menempelkan tangannya ke dinding dan membatin mantap, masih ada harapan. Ia terus menyusun rencana di dalam pikirannya, selama kecepatannya jauh dibanding milikku, aku dapat menggunakan kedua ketumbangan dan mengulangnya untuk memperkirakan arah serangannya. Ia berdiri tegak dan bersiap mengambil langkah selanjutnya di dalam lorong gelap. Siu melirik ke belakang dan membatin, sampai batas tertentu, ketumbangan dan mengulangnya itu sama dengan melihat masa depan. Dan aku mengingat tempat ini. Langkah kakinya terdengar berderap cepat menyusuri lorong ruangan. Siu berlari kencang melewati deretan loker besi di lorong gelap sambil membatin, ada sebuah jalan aman di kiri. Tiba-tiba sesosok bayangan energi hitam menyambar tepat di lehernya dari arah belakang. Tebasan aura hitam itu mengenai leher Siu saat ia berusaha mengulurkan tangannya ke depan. Leher Siu terpotong untuk ketumbangan ke-9. Di tengah kegelapan, cairan merah terciprat keras saat serangan itu mengenainya. Siu bergumam dalam hati, aku sudah sangat dekat dengan jalan yang aman, dan selanjutnya, aku akan benar-benar menggapainya. Kilatan cahaya biru terang membumbung tinggi memancarkan energi yang sangat kuat. Siu menunjuk ke arah pintu di ujung ruangan dan berteriak pada rombongannya, ayo ke timur. Zhao Hao, Wang Ziteng, dan Wu Dahai langsung berlari menyusuri lorong gelap mengikutinya dari belakang. Wu Dahai berteriak panik sambil menunjuk ke belakang, Wang Ziteng yang panik juga berteriak kencang, lari. Hantu itu melayang mengejar mereka dengan kuku tajam terentang. Wang Ziteng dan Wu Dahai berlari sekuat tenaga menghindari kejaran hantu tersebut. Di ujung lorong yang gelap, hantu melayang tepat di atas Siu yang berdiri membelakanginya. Zhao Hao menoleh ke arah Siu dengan raut panik dan berteriak, saudara Siu. Di belakangmu, tangan pucat berkuku tajam milik hantu itu melayang cepat hendak mencengkeram wajah Siu. Hantu tersebut terkejut saat Siu dengan tenang menghindari cengkeraman tangannya. Siu menoleh sedikit ke arah hantu tersebut sambil tersenyum tipis dan bergumam pelan, oh. Hantu itu berdiri membisu di kegelapan sambil memancarkan aura merah dari matanya. Zhao Hao yang menyaksikan hal tersebut terbelalak kaget dan berseru, Siu tersenyum menyeringai dan terkekeh, hehe gelombang. Siu berlari menjauh menyusuri lorong sementara hantu itu berdiri terdiam menatapnya. Dengan mata menyala merah dan cakar membara, hantu itu melompat menerjang sambil berteriak, tumbanglah. Siu dengan sigap melompat dan meluncur ke bawah untuk menghindari sabetan cakar tajam makhluk tersebut. Ia bergerak cepat melepaskan diri dari jangkauan serangan berbahaya yang mengincar tubuhnya. Siu bergumam, saat ini, setelah mengalami ketumbangan dan mengulangnya, Siu melompat lincah beralih posisi dengan gerakan cepat untuk mengelabui hantu tersebut. Siu kembali bergumam, ditambah dengan penguatan tubuh setelah mengaktifkan kekuatan spiritual. Siu kembali melakukan manuver menghindar yang sangat presisi saat tebasan tajam melintas dekat di sekitarnya. Zhao Hao mengepalkan kedua tangannya dengan gembira dan berteriak kagum, wow. Saudara Siu sangat keren. Hantu itu mendarat kencang dan mengerang kebingungan karena serangannya meleset. Tanpa membuang waktu, hantu tersebut kembali meluncur kencang menerjang ke arah Siu. Hantu membuka mulutnya yang lebar dengan deretan gigi tajam dan lidah menjulur hendak menerkam. Siu melompat menghindar ke samping sambil membatin, sekarang, aku berhasil memperkirakan arah serangannya. Ia mendarat di lantai lorong dengan posisi siap melompat kembali. Siu melakukan manuver memutar tubuhnya untuk menghindari terkaman langsung hantu. Hantu yang melompat hanya memukul angin tanpa menyentuh Siu sedikitpun. Siu mendarat mulus dengan tumpuan kaki yang mantap di atas lantai. Efek tebasan dahsyat meleset mengenai dinding lorong hingga hancur berantakan. Siu bergumam, dan dengan sempurna menghindari serangannya. Hantu itu tampak kesal setelah serangannya kembali gagal. Hantu itu yang tertekan bergumam marah, tumbang. Mata hantu itu membelalak dengan aura merah menyala sambil meraung, tumbanglah. Siu berdiri tenang di lorong sambil menatap ke arah pintu di ujung ruangan. Zhao Hao yang terpana menyaksikan aksi Siu bertanya bingung, apa yang terjadi? Perempuan tersebut menatap aksi Siu dari belakang lalu bergumam ragu, apakah Fang Siu berusaha menghindarinya? Hantu itu yang mengejar deras Siu hingga menyebabkan lantai retak. Zhao Hao terbelalak heran, meneteskan keringat dingin di dahinya, dan bergumam, ini. Zhao Hao memandang Siu dengan tatapan penuh rasa kagum dan membatin, apakah ini seorang Master Spirit? Siu terus berlari cepat menuju sebuah pintu darurat berlampu hijau dan membatin, akhirnya, aku melihat jalan keluar lagi. Di atas pintu tersebut terpasang tanda lampu bertuliskan exit yang menyala terang. Siu tersenyum lega sambil membatin mantap, akhirnya ini benar-benar jalan keluar, kami bisa selamat. Siu mengulurkan tangannya di kegelapan saat hantu suster itu merayap mundur di atas lantai dengan raut penuh kecemasan. Hantu itu merayap di lantai terhenyak kaget. Siu berdiri tertegun sambil memiringkan kepalanya dan membatin bingung. Hantu itu merayap menjauh dengan ketakutan sambil merintih gelisah, jangan. Pergi. Melihat reaksi hantu tersebut, Siu membatin terheran-heran, kenapa dia berhenti mengejar. Siu menatap penuh tanya lalu membatin lagi, apakah dia? Siu menyimpulkan dalam hatinya, takut. Di sisi lain lorong, hantu mendadak muncul dan meluncur kencang dari atas menyorot ke arah Zhao Hao. Zhao Hao yang berdiri membelakangi hantu tersebut terpaku kaget tak sempat bereaksi.
Serangan mendadak hantu itu mendarat tepat mengenai Zhao Hao hingga ia terhempas dan berteriak panik, "Oh tidak!" Serangan itu membuat rombongan di belakang terkejut dan terlempar ke dinding lorong. Zhao Hao yang terdesak memegang kepalanya sambil membetulkan letak kacamatanya dengan bingung, apa yang terjadi sekarang? Ia meraba-raba area di sekitarnya dan bergumam heran, ini dingin tapi lembut. Pria di rombongannya yang melihat situasi dari kejauhan bertanya heran, apakah dia pergi? Ia menoleh ke arah sekitar lalu bertanya lagi, dan Fang Xiu. Zhao Hao berlari kencang dari lorong terang menghampiri Xiu sambil berteriak panik, "Saudara Xiu." Ia terus berlari mendekat dan bertanya berturut-turut, apakah kau baik-baik saja, saudara Xiu? Bagaimana wanita itu dapat melarikan diri? Xiu berdiri tenang membelakangi Zhao Hao dan menjawab singkat, tidak apa-apa. Xiu berdiri tegak di lorong remang-remang sambil berkata, mengikuti akal sehat, keluar dari sini adalah cara untuk bertahan hidup. Sorot mata Xiu menajam dengan tatapan serius penuh keteguhan saat ia melanjutkan ucapannya, tetapi... Zhao Hao berdiri di belakang Xiu sambil memasang raut wajah bingung dan bertanya, tapi apa? Saudara Xiu, Xiu tetap berdiri menatap lurus ke depan sementara analisa dalam pikirannya berlanjut, dokter wanita itu kabur ketika melihat petunjuk jalan ini. Papan penunjuk arah darurat menyala terang dalam kegelapan dengan tulisan bertinta hijau exit. Xiu melanjutkan analisanya di dalam hati, kemungkinan artinya ini bukanlah sebuah jalan keluar. Pintu darurat itu berdiri kokoh di bawah pendaran cahaya hijau yang suram. Kaca jendela kecil pada pintu darurat tersebut tampak gelap gulita tanpa ada pencahayaan sedikitpun. Xiu kembali membatin dengan cermat, tetapi terdapat sesuatu yang bahkan dapat menakutinya. Di balik kegelapan pintu tersebut, bayangan-bayangan hitam yang pekat tampak merayap dan berpusar menyeramkan. Xiu menyimpulkan situasi di dalam hatinya, di balik pintu ini, hanya ada kegelapan. Di balik pintu itu terpapar pusaran kegelapan melingkar seperti pusaran angin kosmik yang mencekam. Analisanya berlanjut dalam hati, seperti gerbang menuju neraka. Staf wanita itu berteriak kaget dari belakang, jalan keluar. Staf pria yang berada di dekat Xiu menatapnya dengan cemas dan bertanya, kenapa kau tidak pergi? Apakah ada sesuatu yang salah di sini? Xiu menoleh ke arah mereka bertiga dengan tatapan yang tetap tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiu kemudian memposisikan tubuhnya untuk duduk di lantai lorong. Sambil berkata, ayo istirahat sebentar. Zhao Hao yang melihat Xiu duduk pun menyetujui ajakan tersebut dan berkata, beristirahat itu bagus. Zhao Hao menghela napas lega dan menambahkan, kita telah berlarian cukup lama. Staf perempuan dan pria terduduk lemas di lantai lorong sambil mengatur napas mereka yang terengah-engah. Fiu. Xiu membatin, aku tak menyangka akan melihat petunjuk jalan selama. Xiu sempat memejamkan kedua matanya sejenak di tengah keheningan lorong. Tak lama kemudian, Xiu kembali membuka matanya yang tajam dan berdiri tegak dari duduknya. Staf wanita, staf pria, dan Zhao Hao yang sedang terduduk mendadak heran melihat Xiu berdiri melangkah pergi mendekati pintu darurat. Xiu menatap pintu tersebut dengan tatapan dingin dan tenang, lalu berkata dengan mantap, ayo pergi.